Bab pertama. Kau itu perawan tua, Salsa. Sudah bagus ada yang mau denganmu. Suara lelaki parubaya menggema memecah kehening malam. Pak Mukhlis tengah memaki salah satu putrinya yang menolak dijodohkan dengan lelaki pilihannya. Wajar saja, sebab lelaki itu adalah seorang kakek yang sudah memiliki 3 orang istri, anak dan selusin cucu. Dengan kata lain, Salsa akan menjadi istri keempatnya. Pak Mukhlis memiliki hutang yang cukup besar. Jalan singkat satu-satunya untuk melunasi hutang itu hanyalah dengan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri muda. Kenapa harus aku, Pak? Tanya Salsa lirih, menahan sesak di dada. Kalau saja yang tengah memaki dan memaksanya kini bukanlah orang tuanya, dapat dipastikan Pak Mukhlis sudah babak belur dihajarnya sejak tadi. Salsa bukanlah gadis yang mudah ditindas, dia cukup tangguh dan berani. Hanya saja, jika berhadapan dengan keluarganya, terutama orang tua, dia berubah menjadi sosok yang penurut, mengalah dan lebih sering memendam perasaan. Lalu siapa lagi? Lagi pula pernikahan ini juga menguntungkan kamu. Tidak akan ada lagi yang menyebutmu perawan tua. Pak Mukhlis duduk di samping Salsa, menyentuh bahunya lembut, seolah sangat peduli. Salsa mengusap cairan bening yang sempat lolos dari sudut matanya. Ia menoleh pada Pak Mukhlis. Tapi aku masih 24 tahun, Pak. Tiba-tiba Pak Mukhlis mendorong kasar kepala Salsa sambil memaki. Paudau! Kau lihat anak tetangga, semua lebih muda darimu, tapi mereka udah nikah. Bahkan sudah beranak pinak. Gadis berkerudung biru itu tertunduk seraya memejamkan mata. Hinaan dari orang tua sendiri ternyata lebih menyakit. Bab kedua. Loh, kok pingsan? Bab pertama. Kau itu perawan tua, Salsa. Sudah bagus ada yang mau denganmu. Suara lelaki parubaya menggema memecah kehening malam. Pak Mukhlis tengah memaki salah satu putrinya yang menolak dijodohkan dengan lelaki pilihannya. Wajar saja, sebab lelaki itu adalah seorang kakek yang sudah memiliki 3 orang istri, anak dan selusin cucu. Dengan kata lain, Salsa akan menjadi istri keempatnya. Pak Mukhlis memiliki hutang yang cukup besar. Jalan singkat satu-satunya untuk melunasi hutang itu hanyalah dengan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri muda. Kenapa harus aku, Pak? Tanya Salsa lirih, menahan sesak di dada. Kalau saja yang tengah memaki dan memaksanya kini bukanlah orang tuanya, dapat dipastikan Pak Mukhlis sudah babak belur dihajarnya sejak tadi. Salsa bukanlah gadis yang mudah ditindas, dia cukup tangguh dan berani. Hanya saja, jika berhadapan dengan keluarganya, terutama orang tua, dia berubah menjadi sosok yang penurut, mengalah dan lebih sering memendam perasaan. Lalu siapa lagi? Lagi pula pernikahan ini juga menguntungkan kamu. Tidak akan ada lagi yang menyebutmu perawan tua. Pak Mukhlis duduk di samping Salsa, menyentuh bahunya lembut, seolah sangat peduli. Salsa mengusap cairan bening yang sempat lolos dari sudut matanya. Ia menoleh pada Pak Mukhlis. Tapi aku masih 24 tahun, Pak. Tiba-tiba Pak Mukhlis mendorong kasar kepala Salsa sambil memaki. Paudau! Kau lihat anak tetangga, semua lebih muda darimu, tapi mereka udah nikah. Bahkan sudah beranak pinak. Gadis berkerudung biru itu tertunduk seraya memejamkan mata. Hinaan dari orang tua sendiri ternyata lebih menyakitkan. Rasanya lebih baik berkelahi dengan puluhan preman hingga babak belur daripada berurusan dengan orang tua yang tidak mungkin sanggup ia lawan. Di desa kecil itu memang usia Salsa sudah tergolong lambat menikah, sebab rata-rata gadis di sana menikah di usia 17 dan 18 tahun. Gelar perawan tua itu semakin melekat pada dirinya sejak 2 tahun yang lalu. Saat sang adik dan calon suaminya berbuat curang hingga dia harus merelakan lelaki yang telah ditemaninya sejak awal meniti karir itu kepada Sheila adiknya. Kini lihatlah bagaimana tidak tahu malunya pasangan yang menikah setelah menggemparkan kampung dengan video asusila mereka,
Keduanya dengan rasa tidak bersalah bermesraan di hadapan Salsa yang tengah dimarahi Pak Mukhlis. Salsa melirik pasangan suami istri yang sedari tadi terus cekikikan. Binatang saja punya rasa malu, sindirnya. Sheila menoleh. Kamu bicara sama aku, Kak? Tanyanya pura-pura bodoh. Salsa mendengkus sambil buang muka. 2 tahun dia merantau keluar kota demi menghindari pemandangan di hadapannya ini. Pada akhirnya kini dia harus menyaksikan juga secara langsung. Bukan cemburu, hanya saja sakit karena pengkhianatan itu masih terasa. Kamu masih ada perasaan sama aku ya, Sal? Kamu cemburu ya? Tapi maaf, hati dan ragaku sudah milik Sheila sepenuhnya. Salsa menoleh pada mantan calon suaminya itu dengan kening berkerut dalam. Tidak menyangka tingkat kepercayaan diri lelaki itu teramat tinggi. Suka tidak suka, mau tidak mau, 2 hari lagi kamu menikah dengan Pak Wira. Tegas Pak Mukhlis yang nampaknya percaya dengan perkataan menantunya. Aku nggak mau, Pak. Kenapa sih Bapak nggak pernah dengerin aku? Sebuah tamparan melayang, meninggalkan bekas merah dan bengkak di pipi Salsa. Anak kurang ajar. Sudah berani melawan ya kamu. Udah nggak laku masih berani nolak. Sadar diri, Sal. Tahu diri. Berulang kali telunjuk tua itu mendorong kepala Salsa. Mata Hazel itu berkaca-kaca. Sakit di pipinya tidaklah seberapa, tapi hatinya jauh lebih terluka. Pak, Bapak nampar aku. Suara gadis itu bergetar. Selama ini Pak Mukhlis memang sering berbicara kasar, tapi tidak sampai melukai fisiknya. Ini kali pertama tangan pria itu melayang, melukai fisik dan hati Salsa sekaligus. Kenapa memangnya? Mau melawan lagi kamu? Mau jadi anak durhaka? Gak cukup cuma jadi aib saja, hah? Sudahlah tidak berguna, tidak tahu diri pula. Dada lelaki tua itu naik turun. Tangan tuanya gemetar, sedikit nyeri setelah menampar Salsa sekuat tenaga. Aku jadi curiga kenapa kakak menolak perjodohan, padahal Pak Wira itu kaya raya. Jangan-jangan kamu masih mengharapkan Bang Judo ya, Kak? Kamu mau jadi maut dalam pernikahan kami, ya? Mau jadi pelakor? Tuduh Sheila yang kian mengumpuri keadaan. Salsa ingin membela diri, tapi saat melihat tatapan marah Pak Mukhlis, akhirnya dia lebih memilih diam dan menunduk. Percuma saja berdebat dan membela diri, lelaki parubaya itu tidak pernah mendengarkan perkataannya. Lihatlah kini, lelaki tua itu sudah berkacak pinggang dengan muka merah padam dan mata melotot marah. Tenang sayang, abang gak mungkin bisa berpaling dari perempuan sesempurna kamu. Ucap Judo seraya mengelus lembut rambut istrinya. Melihat perlakuan Judo pada Sheila membuat Pak Mukhlis melunak. Benar, Nak. Kamu gadis paling cantik di desa ini. Apalagi kamu seorang calon sarjana. Cuma kamu yang pantas menjadi istri Judo. Pria tampan dan sukses tentu hanya menjadi jodoh gadis cantik dan cerdas. Gadis tidak laku dan cuma tukang gosok WC tidak akan bisa menyaingi kamu. Matanya melirik Salsa tajam. Sheila yang mendapat banyak sanjungan seketika tersenyum malu-malu. Saat tatapan matanya bertemu dengan Salsa, senyum itu berubah menjadi senyum merendahkan. Salsa muak dengan drama yang sedang berlangsung. Ia berdiri dan pergi menuju kamarnya. Sedari tadi dia menahan diri dan hampir meledak menahan sesak. Salsa, ingat 2 hari lagi kamu menikah. Teriak Pak Mukhlis dari ruang tamu yang masih dapat didengar Salsa dengan jelas. Tanpa sadar pintu kamar ditutup Salsa dengan kuat hingga menimbulkan dentuman yang cukup keras. Banting! Robohin rumah ini sekalian! Sekali pulang bukannya bawa oleh-oleh malah nambah masalah kamu, Kak! Omel Sheila. Tanpa mempedulikan bapak dan adiknya yang terus mengomel di luar sana, gadis itu membenamkan kepalanya pada bantal, lalu menjerit dan menggerakkan seluruh tubuh bak kesetanan. Kedua kakinya menendang ke segala arah. Dia sedang berusaha meluapkan emosinya. Setelah merasa lebih tenang,
perlahan isak tangisnya mulai terdengar. Dunia ini terasa sangat tidak adil untuknya. Bapak yang sangat dihormati selalu pilih kasih dan mengutamakan adiknya. Lelaki yang selalu dia dukung dan beri semangat di masa-masa sulitnya, justru berkhianat dan berselingkuh dengan Sheila adik kesayangan yang selalu ia utamakan. Dan kini dia dibohongi agar segera pulang hanya untuk menikah dengan laki-laki tua beristri 3. Mengapa tidak ada laki-laki yang baik di dunia ini? Setelah puas menangis, Salsa duduk sambil memeluk bantal. Pikirannya melayang pada sosok wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Sudah 5 tahun wanita itu tidak pulang dan tidak ada kabar, entah di mana dia kini. Ibu, aku rindu. Ia terisak lagi. Masih hangat dalam ingatannya semangat sang ibu saat pamit untuk pergi bekerja keluar daerah demi mempersiapkan biaya kuliahnya. Saat itu Salsa masih 19 tahun. Ibunya bertekad mencari uang agar putrinya dapat melanjutkan pendidikan. Namun, sejak hari kepergiannya, wanita itu tidak pernah pulang dan tidak ada kabar. Saat malam kian larut, Salsa mengendap-endap keluar rumah. Dia ingin melarikan diri, kembali ke kota dan bertekad tidak akan pernah pulang lagi. Namun, baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba seseorang membekapnya dari belakang. Salsa berusaha untuk memberontak, tapi seolah tahu dengan gerakan perlawanan yang akan dilakukan Salsa, orang itu lebih dulu mengunci pergerakan gadis bertubuh mungil tersebut. Perlahan, mata Salsa tertutup dan tubuhnya luruh ke tanah. Bersambung. Bab kedua. Loh, kok pingsan? Perasaan gak dikasih bius? Apa terlalu kuat ya aku tekan hidungnya? Gumam pria yang kaget melihat Salsa ambruk begitu saja. Sekuat tenaga dia berusaha mengangkat gadis berhijab biru itu menuju ke tepi jalan yang lebih gelap tertutup pohon. Tanpa ia sadari, bibir mungil gadis itu tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, terdengar jerit pilu serta umpatan kasar dari dalam kegelapan itu. Pria itu meraung, merasa sakit di bagian sensitifnya. Salsa keluar dari balik pohonan gelap itu dengan senyum puas seraya menyapu kedua tangan. Bapak! Sheila! Telung! Salsa kabur, Pak! Jerit pria tersebut di sela jerit kesakitannya. Kampret! Harusnya bibirnya juga ku jepit. Umpat Salsa sembari menoleh ke kiri dan ke kanan. Sebelum ada orang yang melihat keberadaannya, gadis itu berlari secepat mungkin, meninggalkan tangisan pilu lelaki mesum di belakang sana. Salsa sudah berlari cukup jauh saat Pak Mukhlis dan Sheila menemukan keberadaan Judo. Bapak dan anak itu terperangah saat melihat kondisi Judo. Lelaki parubaya itu ikut merasa nyeri saat melihat jepitan kertas yang bersarang di pusaka Judo. Apa yang terjadi, Bang? Sheila panik dan tanpa berpikir panjang menarik benda yang menjadi sumber rasa sakit bagi suaminya itu. Sebuah tindakan yang berhasil membuat Judo pingsan dan Sheila menangis menjerit. Bang, jangan mati dulu. Aku nggak mau jadi janda, Bang. Keributan itu berhasil membuat bapak-bapak petugas ronda menghampiri mereka. Dengan bantuan mereka, Pak Mukhlis dan Sheila berhasil membawa Judo kembali ke rumah. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Tapi, saya mau meminta bantuan lagi, Pak. Ini sangat penting. Anak sulung saya, si Salsa baru saja minggat, Pak. Dia juga yang membuat Judo sampai begini. Tolong saya, Pak. Bantu saya menemukan anak durhaka itu. 3 orang lelaki seusia Pak Mukhlis itu mengangguk setuju, meski mereka masih bertanya-tanya dalam hati penyebab keributan yang terjadi. Si Salsa itu sepertinya masih dendam, Pak. Makanya membalas Judo malam ini. Saya juga nggak nyangka dia sekejam itu. Jelas Pak Mukhlis lagi. Memang kisah cinta Salsa yang ditikung adik sendiri sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada warga yang tidak mengetahui kisah menyedihkan gadis malang itu. Sementara itu, kini Salsa telah tiba di sebuah pondok yang berada di lereng perkebunan. Kebun teh nan luas nampak gelap di malam hari. Gadis itu memutuskan untuk berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju terminal bis.
Selamat tinggal kampung halaman. Gumamnya sembari memandangi desa kelahirannya. Tanpa terasa air mata kembali membasahi pipi. Pergi dari kampung untuk selamanya berarti kehilangan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan sang ibu. Berat, tapi harus ia lakukan. Menikah bukanlah hal yang dia inginkan, terlebih dengan seorang kakek tua dan menjadi istri keempat, terlalu menyakitkan. Bayang-bayang pengkhianatan Judo dan Sheila 2 tahun yang lalu kembali teringat. Hatinya kian sakit saat mengingat penilaian warga yang justru menormalkan pengkhianatan itu dengan alasan Sheila lebih cantik dan lebih berpendidikan, jadi bisa dimaklumi jika Judo berpaling. Salsa faham, rata-rata warga desa bekerja di perkebunan teh, di mana Judo lah yang menjabat sebagai pengawas lapangan. Tentu mereka tidak ingin menyinggung lelaki itu, tapi bukankah terlalu kejam mencari-cari kekurangan korban demi membenarkan kejahatan seorang pengkhianat? Salsa menarik napas dalam demi mengurangi sesak di dada. Tanpa terasa tangannya terkepal karena rasa kesal yang tidak bisa ia luapkan sejak hari menyakitkan itu. Tiba-tiba sorot lampu senter mengganggu Salsa. Oh, cewek ternyata! Berani juga ya kamu mencari masalah dengan kami? Kita kasih pelajaran aja. Bos, lumayan juga dia. Iya, bos. Lumayan malam dingin dapat selimut hidup. Mereka terkekeh. 3 orang dengan penampilan layaknya preman kampung itu menatap Salsa lapar. Tunggu, sebelum itu aku harus tahu. Apa saja yang sudah kau lihat dan dengar tadi? Lalu untuk apa kau memata-matai bos kami? Salsa menghembuskan napas besar. Entah masalah apa lagi sekarang. Dia tidak mengerti sama sekali. Sedang kesal begini, malah dibuat tambah kesal dengan kehadiran 3 lelaki berantakan yang asal bicara, benar-benar ingin menjadi tempat pelampiasan. Bisu ya? Atau mau kami paksa bicara? Bentak lelaki berambut gondrong yang terlihat seperti ketua di antara mereka. Salsa buang muka, dia benar-benar sudah di batas sabarnya. Pergilah, aku sedang tidak bisa ramah. Ucap Salsa pelan. Bukannya pergi, ketiga lelaki itu justru menertawakan dan mencemooh ucapan Salsa. Lelaki berambut gondong itu maju dan hendak menyentuh dagu Salsa. Namun, sebelum jarinya dapat mengenai kulit Salsa, tangannya sudah lebih dulu digenggam gadis itu dengan sangat kuat. Tatapan matanya yang sedang dipenuhi amarah terlihat seolah siap membunuh lelaki di hadapannya itu. Lagi kesal, malah nyerahin diri jadi samsak. Desis Salsa sambil memelintir tangan lelaki itu hingga dia menjerit kesakitan. Belum puas sampai di situ, satu gerakan yang cukup cepat membuat lelaki itu mengerang di tanah memegangi pinggangnya yang terasa akan patah. Melihat ketua mereka dikalahkan dengan begitu mudah, 2 rekannya berniat melawan Salsa secara bersamaan. Seseorang yang sedang bersembunyi di balik pondok hendak keluar, berniat membantu Salsa, sebab gadis itu berada dalam masalah karena dirinya. Namun, baru saja mau keluar dari persembunyian, tiba-tiba salah satu dari 2 pria itu terhempas tidak jauh darinya, ia melongo karena kagetnya. Belum hilang rasa kaget itu, kini dia kembali mendengar jerit kesakitan dari satu pria yang sedang menjadi samsak terakhir di tangan Salsa. Entah apa yang dilakukan gadis itu, dalam waktu beberapa detik pria ketiga itu sudah terduduk, mengerang kesakitan. Rasain! Ini satu lagi! Salsa masih terlihat geram, jerit pilu kembali terdengar. Ternyata jepitan kertas kembali menjadi senjatanya. Alat yang cukup keras itu menjepit bibir dan telinga preman tersebut. Nampaknya dia tidak bisa bergerak sebab nyeri di bagian intinya. 2 preman yang tadi terkapar perlahan berdiri dan berusaha membantu temannya yang nyaris pingsan dalam siksaan jepitan kertas. Sambil menyeret rekan mereka yang terus meraung kesakitan, ketiganya melarikan diri dengan terseok-seok. Dada Salsa naik turun, dia masih ingin menghajar ketiga preman itu. Setidaknya dengan menghajar ketiga orang itu, emosinya bisa sedikit terluapkan. Namun, saat akan mengejar ketiga preman itu, seseorang menyentuh bahunya. Hei, Tri! Spontan Salsa memberikan perlawanan,
tapi pria yang sedari tadi mengamati kemampuan Salsa sudah mempersiapkan diri. Dia juga bukan pria lemah yang bisa dihajar dengan mudah. Namun, kondisi tanah yang kurang datar membuat mereka berdua oleng hingga jatuh berguling. Mereka baru berhenti berguling setelah beberapa meter. Tangan pria itu nampak berusaha melindungi kepala dan tubuh Salsa. Gadis itu tertegun sesaat. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Ucap pria itu pelan, seolah berbisik. Tiba-tiba beberapa sorot lampu senter mengenai mereka. Astagfirullah! Ada yang mesum! Bersambung. Bab ketiga. Sok nolak nikah dengan Pak Wira. Sekarang malah berbuat mesum sama pria tonggos dan tompelan begini. Rendah sekali seleramu, Saal. Hina Pak Mukhlis. Lelaki kurus berkulit gelap itu baru saja tiba setelah salah seorang warga mengabarinya tentang keberadaan Salsa yang tertangkap basah sedang berbuat tidak senonoh di kebun teh. Salsa hanya tertunduk, tidak membantah sama sekali. Sementara pria asing di sampingnya terlihat tenang. Sesekali matanya melirik Salsa yang nampak tertekan. Nikahkan saja mereka, seru salah seorang warga. Kebun teh yang semula lengang dan gelap, kini sudah dipadati warga. Pak Mukhlis terdiam, tentu saja dia tidak akan membiarkan Salsa menikah dengan lelaki lain. Dia harus menikahkan Salsa dengan Pak Wira, bagaimanapun caranya. Tidak perlu. Nampaknya mereka belum berbuat terlalu jauh, pakaian mereka masih utuh di badan. Biar saya bawa saja Salsa pulang. Ucap Pak Mukhlis tegas. Tiba-tiba Salsa mendongak. Gak mau! Aku gak mau menikah dengan Pak Wira! Wajah Pak Mukhlis tegang, tidak menduga Salsa akan melawannya di depan warga. Bisik-bisik warga yang mulai bergosip tentang Pak Mukhlis yang menjual putrinya pada Pak Wira demi melunasi hutang mulai terdengar. Kau mau membantahku? Kau mau jadi perawan tua selamanya? Masih untung Pak Wira mau denganmu. Pak Mukhlis naik pitam, mukanya merah padam. Pria asing itu kembali melirik Salsa yang berusaha terlihat tegar, padahal jelas matanya sudah berkaca-kaca. Cairan bening di pelupuk mata itu sudah siap untuk tumpah. Dilihat dari sisi manapun, gadis berkerudung biru itu masih terlihat sangat muda. Kenapa bisa disebut perawan tua? Kening pria asing itu berkerut. Orang tua terkadang memang berlebihan melabeli anaknya sendiri. Aku sudah punya pacar, Pak. Aku nggak mau menikah dengan siapapun kecuali pacarku sendiri. Ujar Salsa gugup yang sontak membuat Pak Mukhlis, warga dan pria asing itu menatapnya penuh tanya. Jangan berbohong Salsa. Memangnya siapa pacarmu? Jelas-jelas sejak ditinggal nikah oleh Judo, kau patah hati dan tidak dekat dengan siapapun. Kau cuma sibuk menyikat WC di kota sana. Hina Pak Mukhlis yang begitu menyakiti hati Salsa. Siapa sangka lelaki parubaya itu tega mempermalukannya di depan warga. Telunjuk Salsa mengarah pada pria asing di dekatnya. Dia pacarku. Dia kemari untuk menjemputku. Kening pria itu berkerut, dia kaget. Namun, saat tatapan matanya bertemu dengan tatapan memohon Salsa, dia merasa harus membantu gadis tersebut. Anggap saja sebagai balas budi karena tadi gadis itu juga telah membantunya. Pria itu tersenyum, seketika beberapa warga terkikik geli melihat giginya yang besar dan maju. Benar Bapak calon mertua, Salsa adalah pacarku. Aku kesini untuk menjemputnya. Dia sedikit kesulitan bicara karena giginya. Pak Mukhlis yang tidak bisa mendengar jelas ucapan pria itu mendengkus marah. Punya apa kau hingga berani memacari putriku? Pak. Kau tegur Salsa. Apa? Kalau mau menjadi menantuku setidaknya dia harus kaya. Percuma kalau kere, malah bentukannya begini pula. Gigi aja yang dimajuin. Salsa merasa tidak enak hati. Bang, maafin Bapak, ya. Mas, sayang. Bukan abang. Mas nggak mau dipanggil abang, memangnya mas ini mirip abang tukang bakso atau sate?
Pria itu berucap santai, secara tersirat menyatakan dirinya tidak masalah dengan hinaan Pak Mukhlis. Cuy! Pak Mukhlis meludah, seolah jijik melihat interaksi putrinya dengan pria asing tersebut. Dengan cepat lelaki parubaya itu menarik lengan putrinya. Ayo pulang! Salsa hendak menolak, tapi tidak berani. Hanya isak tangis serta bulir bening di pipinya yang menjadi bukti betapa tertekannya gadis itu saat ini. Pak! Panggil pria asing itu yang justru terdengar seperti di telinga Pak Mukhlis. Fak! Benarin dulu itu gigi dan tompelmu! Maki Pak Mukhlis. Pria asing itu berdiri dari duduknya, iba melihat Salsa yang hanya bisa tertunduk sambil menangis. Entah kemana kemampuan bela diri gadis itu. Padahal tadi dengan mudahnya, dia melumpuhkan 3 orang pria muda yang pasti lebih kuat daripada bapak yang tua dan kurus kering itu. Duduk kamu! Jangan coba-coba mendekati putriku! Dengar ya Tonggos, jangan pernah bermimpi untuk bisa menikahi putriku, kecuali kau mampu memberi mahar 100 juta padaku. Bapak benar-benar menjadikan aku barang dagangan, Pak? Tanya Salsa dengan suara bergetar dan tatapan kecewa. Diam! Bentak Pak Mukhlis. Waktumu hingga besok pagi. Kalau besok kau belum bisa memberiku 100 juta, maka jangan pernah bermimpi bisa menikahi Salsa. Dia akan aku nikahkan dengan Pak Wira segera. Tanpa menunggu jawaban pria muda itu, Pak Mukhlis menarik kasar Salsa untuk kembali pulang bersamanya. Perlahan warga mulai membubarkan diri. Kejadian malam ini sudah tentu akan menjadi bahan gosip terhangat esok hari. Siapa sangka setelah video Syursila dan Judo, kini justru Salsa yang tertangkap basah tengah berpelukan dengan seorang lelaki di kebun teh. Kelihatannya Salsa sangat patah hati saat Judo mengkhianatinya sehingga kini berpacaran dengan pria yang ketampanannya jauh di bawah Judo. Bisa jadi gadis itu kapok punya pacar tampan. Keluarga Pak Mukhlis memang penuh daya tarik, ada saja tingkah keluarganya yang membuat bahan gosip tidak pernah kosong setiap harinya. Setelah warga benar-benar pergi, pria asing bertubuh tinggi tegap itu masih berdiri di tempatnya. Pikirannya terus tertuju pada nasib Salsa yang malang. Sesaat kemudian, ia merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel, lalu menghubungi orang kepercayaannya sembari melepas gigi palsu yang sedari tadi sangat membuatnya tidak nyaman. Siapkan uang 100 juta. Pastikan esok pagi uang itu telah sampai di tanganku. Ucapnya tenang, lalu memutus panggilan begitu saja. 100 juta bukan hal sulit untuk seorang Alfi Syah Hermawan. Kerajaan bisnisnya mampu menghasilkan lebih dari itu di setiap menitnya. Kedatangannya ke desa itu sebenarnya dengan tujuan memata-matai kekasihnya. Namun, siapa sangka dia justru mengetahui kecurangan yang terjadi di perkebunan dan pabrik teh miliknya. Ya, kebun teh nan luas serta pabrik besar yang berdiri di desa itu adalah miliknya. Hanya saja, karena banyaknya bisnis yang harus ia kelola, perkebunan serta pabrik itu ia percayakan pada sahabatnya. Namun, siapa sangka kepercayaannya justru disalahgunakan. Pewaris utama keluarga Hermawan itu bukanlah sosok yang mau berhutang budi. Itulah alasan dia akan membantu gadis malang yang telah membantunya kabur dari kejaran 3 preman kampung tadi. Matanya menoleh ke dalam pondok, terlihat ransel milik Salsa. Dengan santai ia membawa ransel itu bersamanya. Otak cerdasnya bisa menyimpulkan jika gadis tadi sedang berusaha kabur dari rumah. Baiklah, aku akan membuatmu bebas gadis jepitan kertas. Gumamnya sambil tersenyum mengingat bagaimana jepitan kertas yang menjadi andalan gadis berhijab itu bersarang di wajah preman tadi. Keesokan paginya rumah Pak Mukhlis sudah terlihat ramai. Akibat peristiwa tadi malam, lelaki itu mempercepat hari pernikahan Salsa dengan Pak Wira. Dia tidak mau kecolongan lagi dan kehilangan harapan terakhirnya untuk melunasi hutang. Di dalam kamar, Salsa tengah dirias oleh emua kampung yang telah menjadi langganan Pak Wira untuk setiap pernikahannya. Salsa diam bak mayat hidup. Bahkan pria kemayu yang hendak meriasnya sempat menjerit kaget saat melihat kondisi Salsa pagi ini.
Wajah gadis itu pucat, dengan lingkar hitam di kedua matanya. Meskipun cukup sulit dan memakan waktu lama, akhirnya lelaki tulang lunak itu tersenyum puas melihat mahakaryanya di wajah Ayu Salsa. "Betty Peri, bisa aku bicara dengan Salsa sebentar?" Emua yang merasa namanya dipanggil itu segera menoleh ke pintu kamar. Terlihat Judo berdiri dengan gagahnya. "Ai, Mas Ganteng? Boleh dong. Ya Udin, aku keluar ya." Dengan genitnya pria kemayu itu keluar kamar, membiarkan Judo dan Salsa berduaan. "Hei, mantan!" Lelaki itu mendekat, berjalanan seperti pinguin karena rasa sakit yang masih tersisa, lalu berdiri tepat di belakang Salsa. Tatapan mata mereka bertemu melalui pantulan cermin di meja rias. Judo perlahan merunduk dan Salsa secara spontan menjauhkan kepalanya. Laki-laki itu tersenyum miring melihat reaksi Salsa. "Mumpung calon suamimu belum datang, tidak ada salahnya kita main-main dulu kan? Tadi malam kamu terlalu kasar, sayang." Bisik Judo tepat di telinga Salsa. "Wah, sepertinya tadi malam aku melakukan kesalahan, aku menyesal." Ucap Salsa pelan, Judo tersenyum penuh arti. "Harusnya tadi malam aku pastikan kau menemui ajal, atau cacat." Sambung Salsa yang seketika memusnahkan senyum di bibir Judo. Harus dia akui, setelah 2 tahun tidak bertemu, dia kembali tertarik pada Salsa. Siapa sangka gadis desa yang dulu hitam dekil bisa kembali dengan kulit yang terlihat lebih cerah. Walau tidak seputih Sheila, tapi Salsa punya daya tarik sendiri yang membuatnya semakin terpikat dan sulit melepaskan gadis tersebut. "Salsabila, aku tahu kamu masih punya rasa padaku. Jujur saja, aku pun masih memiliki rasa yang sama." Kening Salsa berkerut mendengar perkataan Judo. Bukankah lelaki itu terlalu kurang ajar? Setelah menikahi Sheila, kini dia merayu kakak iparnya. "Bagaimana jika kali ini aku membantumu kabur? Dan kau menjadi pacarku lagi?" Keinginan Salsa untuk mencekik pria itu kian meningkat. Berani sekali lelaki itu berniat menyakiti hati Sheila, adik yang sangat dijaga Salsa sejak dulu. Perlahan ia berdiri dan berhadapan dengan lelaki yang dulu pernah mengisi hatinya itu. "Kenapa kau menatapku begitu, sayang? Aku memberimu kesempatan untuk kabur sebelum kamu menjadi istri keempat seorang aki-aki bau tanah." Ujar Judo santai sambil menatap gemas gadis bertubuh mungil di hadapannya. Menaklukkan gadis seperti Salsa menjadi tantangan tersendiri untuknya. Lelaki itu mulai mengikis jarak, tangannya hendak berbuat nekat. Namun, pintu kamar lebih dulu terbuka. Bersambung. Bab keempat. Sebuah tamparan membuat tubuh mungil Salsa tersungkur. "Berani sekali kamu merayuku! Ingat ya, kita cuma mantan!" Maki Judo dengan wajah panik, hampir saja kelakuannya kepergok Sheila. Langkah kaki terdengar mendekat, Salsa mendongak dan melihat tatapan kebencian dari adiknya. "Dia memanggil abang ke sini dan berusaha merayu abang, sayang. Katanya dia masih sangat cinta dan belum bisa melupakan abang." Jelas Judo yang semakin membuat Sheila dibakar amarah. "Dia pasti frustasi, Bang. Lelaki yang sudi menikahinya hanya seorang kakek tua beristri 3 dengan banyak anak dan cucu." Kalimat pedas itu diucapkan Sheila dengan berapi-api. "Kamu pasti berharap bisa kembali bersama Bang Judo kan? Tapi sayangnya kau lupa, kau dan Bang Judo itu beda kasta. Tidak mungkin seorang pengawas perkebunan menikahi seorang pemetik teh yang tidak berpendidikan. Tentu dia lebih cocok dengan aku yang seorang sarjana. Selain itu, aku juga jauh lebih cantik." Ocehan Sheila terhenti karena kikik tawa Salsa. Gadis berkebaya putih itu berdiri dengan sedikit kesulitan karena roknya yang lumayan sempit hingga membatasi pergerakan. "Apa yang kamu tertawakan?" Mata yang penuh dengan riasan itu membulat marah. Salsa berdiri dan merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. "Aku percaya, jodoh itu cerminan diri. Karena itu memang sampah lebih cocok dengan tempat sampah.
Aku memang tidak cocok dengan lelaki licik dan mesum seperti dia. Perempuan sepertimu memang lebih. Diam! Bentak Sheila marah. Kau merasa sangat sempurna? Ha, lihat sana pacarmu dengan gigi tonggosnya itu sudah datang untuk menjemputmu. Itu kan yang kau sebut jodoh adalah cerminan diri? Melihat raut wajah Salsa yang nampak bingung, Sheila menyunggingkan senyum kemenangan. Apa, sayang? Salsa punya pacar? Tanya Judo kaget, dia tidak menduga sama sekali. Selama ini, dia selalu percaya diri bahwa Salsa cinta mati padanya, bahkan dengan percaya dirinya menawarkan Salsa menjadi pacar rahasianya. Iya, Bang. Aku juga baru tahu barusan karena lelaki itu datang dengan mahar yang telah ditentukan Bapak. Pantas saja tadi malam terdengar Bapak marah-marah sampai mempercepat hari pernikahan. Ternyata dia sama pacar tonggosnya itu mesum di kebun teh. Judo kaget hingga termenung. Selama mereka menjalin kasih, Salsa tidak pernah mau berbuat lebih selain bergandeng tangan. Bagaimana bisa kini Salsa seliar itu? Mendengar perkataan Sheila, tanpa menunggu lama, Salsa langsung berjalan cepat menuju ruang tamu. Pak Mukhlis menyambut kemunculan Salsa dengan senyum sumringah. Harusnya sejak awal kamu cerita kalau pacarmu ini kaya. Tatapan mata Salsa beralih pada pria asing yang duduk tenang di hadapan Pak Mukhlis. Kenapa kamu kemari? Buat apa uang itu? Saya kemari menjemput kamu, dan uang itu sebagai penebusnya. Lelaki berkemeja biru itu memperhatikan penampilan Salsa. Tapi kenapa kamu berubah jadi badut begitu? Salsa tersentak, lalu mengusap kasar bibir dan pipinya, hingga warna merah yang semula menghiasi bibir tipisnya kini tampak berantakan hingga ke pipi. Kamu nggak perlu susah-susah, kita kan? Ucapan Salsa menggantung. Dia hampir saja membongkar kebohongan yang telah dia ciptakan tadi malam. Walau bagaimanapun Bapak dan warga sekitar mengenal pria itu sebagai kekasihnya, Salsa mendesah frustasi. Ya sudah, karena uangnya sudah saya kasih. Dia juga sudah bisa saya bawa pergi. Lelaki itu berdiri. Postur tubuhnya yang terbalut sempurna dengan kemeja mahal membuat siapapun berdecak kagum. Andai para gadis di desa itu mengetahui rupa asli Alfi, tentu mereka semua akan berusaha mendapatkan pria tersebut, terlebih jika mengetahui latar belakangnya nan kaya raya. Maksudnya bagaimana? Bapak menjual aku? Salsa menoleh pada Pak Mukhlis. Lelaki tua yang sedang berbahagia dengan seikat uang di tangannya itu melirik kesal. Kamu itu ngomong apa sih, Sau? Kan kamu sendiri yang bilang dia itu pacar kamu. Masak dibawa pacar sendiri, malah nyebut dijual. Atau kamu mau langsung dinikahkan di sini aja sekarang? Tidak hanya Salsa, wajah Alfi juga mendadak tegang. Dia hanya berencana untuk membebaskan gadis tersebut, bukan menikahinya. Salsa menggeleng dengan gugup. Enggak, ya udah aku mau ambil tas dulu. Salsa melirik Alfi sesaat, lalu bergegas menuju ke kamarnya. Dia merasa makan buah si malakama. Menolak pergi tentu akan membuat bapaknya curiga, tapi pergi dengan lelaki asing itu juga bukan pilihan bijak. Dia tidak kenal dan tidak tahu maksud dari tindakan pria itu. 100 juta bukan jumlah kecil dan lelaki itu mau mengeluarkan nominal sebesar itu untuk dia. Tiba-tiba Salsa merinding membayangkan kekejaman pasar gelap yang konon katanya memperjualbelikan organ manusia. Apakah dia akan menjadi salah satu korbannya? Rasanya Salsa ingin menangis. Tenang Salsa, bukankah mati dibunuh lebih baik daripada menjadi istri keempat? Salsa menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Salsa yang sedang berusaha menguatkan diri langsung tersentak saat sebuah tas mengenai dadanya dengan kasar, lalu terjatuh ke lantai. Ambil tuh, buruan pergi! Sheila mencibir, lalu berjalan lebih dulu menuju ruang tamu. Judo yang sedari tadi selalu berada di belakang Sheila menghentikan langkah, tersenyum menyebalkan pada Salsa. Aku nggak nyangka, patah hati membuatmu jatuh ke lelaki tonggos. Lelaki itu terkikik geli,
lalu berbisik pelan. Sudah paling tepat jadi pacarku, aku bakal menyimpan kamu dengan baik. Telunjuk nakal itu hendak menyentuh dagu Salsa, tapi secepat kilat Salsa meraih dan memelintirnya hingga Judo menjerit kesakitan. Kau memang gak ada jerahnya menyakiti Bang Judo ya, Sal! Bentak Sheila, ia segera mendekati suaminya dengan mata berkaca-kaca melihat jari telunjuk Judo yang nampak miring dan merah. Salsa, kau apakah menantuku? Pak Mukhlis tidak kalah kaget. Berjalan tergesa mendekati sang menantu yang terus meringis kesakitan. Mata besarnya membola, seolah siap melahap Salsa bulat-bulat. Tidak ada kalimat yang mampu Salsa ucapkan, dia kembali menjadi tontonan banyak orang. Para tetangga yang memadati ruang tamu dan teras rumah melihat semua kejadian, lalu berbisik-bisik. Dia pasti masih dendam dengan aku, Pak. Dia sakit hati karena aku lebih memilih Sheila. Ucap Judo disela rintih kesakitannya. Ingin sekali Salsa menerjang lelaki itu hingga pingsan, jika perlu hingga nyawanya melayang. Entah setan apa yang merasukinya dulu hingga dengan bodohnya pernah mengagumi dan menginginkan lelaki itu sebagai pendamping hidupnya. Tangan Salsa yang terkepal nampak bergetar menahan diri, hal itu tidak luput dari pandangan Alfi. Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat. Kita pergi sekarang. Ucapnya dengan membungkuk ke telinga Salsa. Salsa menoleh, lalu mengangguk mantap. Ia meraih tasnya yang tergeletak di lantai. Dia pasti tidak sabar menjualku ke pasar gelap. Pikir Salsa, memejamkan mata sesaat, menetralkan perasaannya yang campur aduk. Pergi kau! Pergi! Kalau perlu jangan pernah pulang lagi! Usir Sheila. Gerakan Salsa terhenti, hatinya terasa sangat sakit mendengar ucapan Sheila. Selama ini dia berusaha menjadi sosok pengganti ibu untuk adiknya tersebut. Sesuai pesan sang ibu agar mereka selalu akur dan saling mengasihi, apapun Salsa lakukan demi Sheila. Bekerja di perkebunan demi memenuhi biaya pendidikan Sheila, hingga mengikhlaskan lelaki yang dicintainya untuk sang adik. Namun, lihatlah balasannya kini. Perempuan yang dia sebut adik itu tega mengusirnya tanpa belas kasih. Aku malu dan menyesal punya saudara buruk rupa dan tidak berpendidikan sepertimu. Hina Sheila dengan lantangnya. Wanita itu berkacak pinggang, menatap Salsa bagai musuh yang sangat dibencinya. Jadi, lebih baik kau pergi. Aku akan menganggap kau sudah mati. Sama seperti ibu. Bersambung. Bab kelima. Salsa menghembuskan napas besar mengingat peristiwa 1 jam yang lalu. Tangan yang tadi ia gunakan untuk menampar Sheila kembali ia genggam dengan perasaan bersalah. Hari ini untuk pertama kalinya ia menampar sang adik. Masih teringat bagaimana orang-orang sekitar terdiam melihat peristiwa tersebut. Wajar saja, sejak dulu Salsa menjadi garda terdepan yang siap babak belur bila ada yang berani menyakiti adiknya. Tangan yang tadi meninggalkan lebam dan luka di sudut bibir Sheila adalah tangan yang sama, yang dulu sering membelanya hingga berdarah-darah. Namun, perkataan Sheila tadi benar-benar membuat Salsa hilang kendali. Bagaimana bisa perempuan itu mengatakan ibu mereka telah tiada? Tiba-tiba suara decit ban mengagetkan Salsa. Kaki 4! Umpat pria yang sedari tadi menyetir dengan tenang di sampingnya. Saat ini, Salsa berada di dalam sebuah mobil sederhana yang dikendarai oleh Alfi. Lelaki yang sudah jarang menyetir itu, nampak kesal dengan lembu yang tiba-tiba mengganggu laju kendaraannya. Kakinya memang 4, Ban? Jawab Salsa sambil melirik sekumpulan lembu yang sedang menyeberangi jalan. Nama saya Alfi, jangan panggil Bang, saya nggak suka. Jawab lelaki itu sambil membunyikan klakson tidak sabaran. Salsa mengangguk pelan, teringat ucapan pria itu tadi malam yang juga menolak dipanggil abang. Salsa pikir itu hanya omongan belaka, ternyata memang orangnya enggan disapa dengan sebutan abang. Dering ponsel kembali mengganggu konsentrasi Alfi. Lelaki itu memilih untuk menepikan mobil, lalu mengangkat panggilan telepon. Ada apa?
Tanyanya langsung. Saya di jalan pulang. Periksa semua dan lanjutkan dengan eksekusi. Ucap pria itu sambil melirik Salsa sesaat. Mendengar ucapan lelaki itu membuat jantung Salsa bekerja lebih cepat. Dia semakin cemas dan yakin bahwa dirinya akan dijual ke pasar gelap. Dia akan segera berakhir. Ibu! Gumam Salsa. Walau bagaimanapun dia masih ingin bertemu dengan ibunya dan belum mau mati. Telinga Alfie dapat mendengar Salsa walau tidak terlalu jelas. Pria itu menoleh pada Salsa sambil mengernyit dan memutus panggilan telepon begitu saja. Kau kenapa? Tanya Alfie yang sukses membuat Salsa kaget hingga terbentur ke kaca mobil. Astagfirullah! Ringis Salsa sambil mengusap kepalanya. Kaget melihat reaksi Salsa membuat pria itu ingin memeriksa kondisinya. Tapi Salsa, yang memang dalam kondisi waspada, langsung mengusap kaca mobil sambil tersenyum lebar ke arah Alfie. Aman, nggak pecah kacanya. Tangan Alfie yang telah terangkat, seketika kembali turun. Dia bukan sedang mengkhawatirkan kaca mobilnya. Kening pria itu berkerut, tidak mengerti dengan tingkah Salsa yang seolah takut padanya. Padahal dia telah membantu Salsa bebas dari perjodohan paksa. Bukannya berterima kasih, gadis itu justru nampak takut padanya. Apa karena penampilan ini, ya? Alfie bertanya-tanya dalam hati sambil melirik Salsa. Harus dia akui, jangan orang lain, ia sendiri pun malas bercermin jika sedang berpenampilan seperti saat ini. Sementara itu, Salsa masih terus mengusap kepalanya yang terasa sakit. Alfie berdehem hingga membuat Salsa menoleh padanya. Kepalanya. Pak, saya janji uang tebusan yang Bapak kasih ke Bapak saya akan saya ganti, Pak. Saya janji, saya kerja kok, Pak. Walau harus mencicil, uang itu pasti akan saya ganti. Tapi tolong, jangan apa-apakan saya ya, Pak. Salsa berbicara panjang lebar sambil mengatupkan kedua tangan di depan wajahnya yang terus menunduk memohon, membuat kening Alfie berkerut. Tanpa berniat menjawab perkataan Salsa, pria itu justru menyandarkan kepala pada bangku kemudi, menikmati tingkah Salsa yang menurutnya cukup menghibur. Dari kalimat gadis itu, bisa dia simpulkan jika perempuan di hadapannya itu sedang salah paham dan ketakutan. Tidak kunjung mendapat respon membuat Salsa perlahan mendongak. Memangnya kamu pikir saya mau ngapain kamu? Tanya Alfie saat tatapan mereka bertemu. Sambil menggigit bibir, Salsa kembali menegakkan tubuh. Alis Alfie terangkat menuntut jawaban. Itu, tadi Bapak bahas kepala saya. Jawab Salsa pelan. Lalu, apa masalahnya? Saya takut Bapak mau menggal kepala saya buat dijual di pasar gelap. Suara Salsa begitu pelan dan gugup. Kalau bukan demi menjaga wibawanya, sudah pasti Alfie akan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Salsa. Gadis itu berpikir terlalu jauh. Memangnya laku berapa, ya? Tanya Alfie dengan wajah serius yang justru membuat Salsa semakin pucat. Pak, saya bisa berguna kok, Pak. Daripada jual organ saya, lebih baik Bapak manfaatkan saya saja, Pak. Bapak bisa menyewakan saya sebagai jasa keamanan. Saya jago bela diri, Pak. Tiba-tiba tangan besar itu menyentil kening Salsa. Makanya jangan kebanyakan baca novel mafia. Saya cuma mau nanyain kepala kamu yang terbentur. Jelas Alfie sembari kembali fokus pada kemudi. Perlahan mobil bergerak seiring wajah bingung Salsa yang terus memikirkan maksud ucapan lelaki itu. Jadi, Bapak nggak berniat bunuh dan jual organ saya ke pasar gelap? Tanya Salsa ragu. Alfie menghembuskan napas besar, tidak menyangka gadis yang di awal pertemuan mereka meninggalkan kesan pemberani, ternyata punya pemikiran sejauh itu. Boleh sih, kalau kamu mau. Enggak, Pak. Saya masih mau hidup dan panjang umur. Sahut Salsa cepat. Tapi, Pak, kalau bukan karena mau menjual saya, kenapa Bapak mau nebus saya? Pertanyaan yang sedari tadi memenuhi kepalanya, akhirnya keluar dengan lancar.
Kan katanya kamu mau ganti. Sahut Alfi singkat yang langsung disaut Salsa dengan anggukan mantap. Tapi, saya nyicil ya, Pak. Tiap gajian saya bakal kirim angsurannya. Alfi hanya mengangguk sekenanya tanpa mengucapkan apapun. Salsa menatap penuh syukur, tidak menyangka pria di hadapannya hadir sebagai malaikat penolong di saat-saat genting tersebut. Oh ya, kamu mau kemana dan mau diturunkan di mana? Tanya Alfi menyadari mereka sudah mulai bergerak keluar daerah, kembali ke kota asal lelaki tersebut. Pria itu tidak bersungguh-sungguh dengan uang ganti yang akan dibayarkan Salsa, dia telah menganggap uang itu sebagai tanda terima kasihnya. Jadi, ia berniat mengakhiri pertemuan mereka hingga dia bisa segera melepas topeng yang saat ini dikenakannya. Salsa meminta diturunkan di terminal bus yang mereka lewati. Gadis itu sangat berterima kasih dan meminta nomor yang bisa dihubungi jika ia akan menyicil hutangnya. Saya sangat berterima kasih, Pak. Jika ada yang bisa saya bantu, pasti saya akan membantu Bapak dengan senang hati. Setelah meninggalkan Salsa di terminal, lelaki itu melepas gigi palsunya dan bernapas lega. Sesaat ia menoleh ke spion mobil yang memperlihatkan Salsa masih berdiri di pinggir jalan. Dilarang manggil abang, malah dipanggil bapak. Emangnya saya nampak setua itu? Tangannya meraih spion dan berkaca sesaat sambil menata rambut. Namun, sedetik kemudian tatapannya kembali dingin, mengingat pengkhianatan kekasih dan sahabatnya. Baru saja tiba di rumah, Alfi mendapati keberadaan wanita parubaya yang saat ini sangat ingin dihindarinya. Oma Sera tersenyum hangat, lalu berdiri dengan bantuan tongkatnya. Bagaimana? Lelaki tampan itu menghembuskan napas besar. Dia sudah tahu dan sangat hafal dengan maksud kedatangan wanita parubaya itu ke rumahnya. Al capek, Oma? Bisa kita bicara esok? Wanita yang masih terlihat berwibawa itu terkekeh. Oma sudah tahu hasilnya? Al, sudahlah, Oma capek menunggu. Luangkan waktumu beberapa hari ke depan dan ikut dengan Oma menemui calon istrimu. Bersambung. Bab ke-6. Sang surya belum terlihat kala Salsa bersiap-siap dengan seragam kerjanya. Memang, seharusnya dia masih dalam hitungan cuti, sesuai surat yang diajukan beberapa hari yang lalu. Namun, berdiam diri di kontrakan hanya akan membuatnya semakin sedih dan terus memikirkan banyak hal yang menyakitkan. Setidaknya dengan bertemu dan mengobrol bersama teman-teman kerjanya membuat Salsa merasa lebih tenang. Selamat pagi Salsa. Semangat menjalani hari barumu. Ujarnya pada pantulan diri di cermin. Mata sembab itu menjelaskan bagaimana ia menghabiskan malam dengan derayan air mata, mengingat perlakuan bapak dan adiknya terakhir kali. Saat ini dia hanya ingin bekerja, melunasi hutangnya pada Alfi dan menemukan ibunya, satu-satunya orang yang ia yakini memberi cinta dan kasih tanpa tepi. Assalamualaikum Ibu, aku sayang Ibu. Sebuah foto yang dibingkai rapi ia raih dan kecup dengan sayang. Aku akan cari Ibu, aku yakin Ibu masih hidup. Ia tersenyum dan meletakkan foto yang memperlihatkan gambar sang ibu tengah memeluknya erat. Memang ibumu itu udah mati. Kalau nggak mati ya berkhianat. Makanya dia nggak pernah pulang. Harusnya otak bodohmu itu bisa berpikir dengan logika sejak lama. Bulir bening kembali menetes, Salsa teringat ucapan Pak Muklis saat terakhir kali mengusirnya pergi. Salsa menarik napas dalam sambil mengusap air mata. Bohong, Bapak pasti bohong. Ibuku orang baik. Tidak butuh waktu lama untuk Salsa tiba di perusahaan tempatnya bekerja. Dia sengaja mencari kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari kantor untuk menghemat biaya transportasi. Kehadiran Salsa mengagetkan teman-temannya yang mengira Salsa akan libur cukup lama. Udah sehat bapakmu, Sal? Alhamdulillah, Kak. Jawab Salsa dengan senyum lebar. Memang Salsa mendadak mengajukan cuti karena kabar Pak Muklis jatuh sakit. Namun, siapa sangka lelaki parubaya itu berbohong, dia masih sehat bugar
dan justru berniat menikahkan Salsa demi melunasi hutang-hutangnya. Icaal! Dewi penolongku yang baik hati! Tiba-tiba seorang gadis menubruk dan memeluk Salsa erat. Ical adalah panggilan akrabnya untuk Salsa. Tuhan memang baik, saat aku butuh bantuan. Dia langsung menghadirkan kamu, Cal! Salsa terkikik mendengar perkataan lebay sahabatnya. Ada apa Nina Bobo? Gadis manis berkulit sawo matang itu bergelayu di lengan Salsa walau harus sedikit membungkuk, mengingat tubuhnya lebih jangkung daripada sang sahabat. Bantu aku. Please, Kak Tiwi nggak masuk, jadi aku dapat tugas gantiin dia bersihkan lantai 3. Kamu tahu sendiri, aku agak parno sama petinggi, sedangkan di atas sana isinya para pemangku jabatan aja, belum lagi ruangan bos besar juga di sana. Keluh Nina dengan muka mengibah, memohon bantuan. Apa sih yang kamu takutkan, Nin? Tinggal bersihkan aja beres. Udah kerjaan kita sehari-hari juga. Sahut salah satu rekan kerja lainnya yang tengah menikmati kopi paginya sebelum bekerja. Oh kamu sih nggak tahu, salah dikit bisa tamat riwayat pekerjaan. Mau aku kasih makan apa anak-anak berbuluku di rumah? Tolonglah Cal. Demi aku dan anak-anak kita. Hal inilah yang membuat Salsa lebih senang berada di tempat kerja. Selalu ada teman-teman yang membuatnya tertawa dan melupakan masalahnya. Okelah, aku bantu tapi nanti traktir makan siang ya. Jawab Salsa santai yang seketika mendapat sorak bahagia dari Nina. Aman, jangankan makan siang, makan malam juga aku traktir, deh. Tanpa ragu Salsa menemani Nina menuju lantai teratas di gedung tersebut. Bapak udah sehat kan, Cal? Tanya Nina saat mereka hanya berdua di dalam lift. Alhamdulillah, Nin. Jawab Salsa singkat dengan senyum yang jelas dipaksakan. Udah sehat, atau memang gak sakit, Cal? Salsa terdiam, senyum di wajahnya sirna. Nina yang selama ini tahu cerita pahit kehidupan Salsa tentu mengerti maksud dari diamnya sang sahabat. Gadis itu menghembuskan napas besar, lalu menepuk pelan bahu sahabatnya itu. Cerita kalau kamu siap, ya? Kamu gak sendirian. Perlahan Salsa mengusap ujung matanya yang basah dan mengangguk. Ayo semangat! Bentar lagi kita gajian! Seru Nina yang seketika membuat Salsa tertawa. Suara denting menandakan mereka telah tiba di lantai teratas gedung tersebut. Kamu yang ke ruangan bos ya? Aku takut. Bisik Nina yang langsung disanggupi Salsa. Dia sendiri bingung, entah apa yang ditakutkan Nina di ruangan bos besar mereka. Padahal selama ini ruangan itu selalu kosong. Bos mereka tidak pernah datang selama Salsa bekerja di sana. Setiap ada acara besar, hanya asisten dan perwakilan bos besar mereka yang datang mewakili. Entah sesibuk apa orang di balik kekuasaan tertinggi itu. Memang, kantor tempat Salsa bekerja kini hanya kantor kecil, cabang perusahaan utama yang berada di pusat kota. Salsa yang sudah beberapa kali membantu rekannya membersihkan ruangan itu masuk dengan santai. Keningnya sedikit mengernyit heran. Biasanya lampu ruangan akan menyala sebagian, tapi pagi ini terlihat gelap gulita. Lampunya putus atau kenapa? Gumamnya sambil meraba dinding mencari sakelar untuk menyalakan lampu. Namun, tiba-tiba ia tersandung sesuatu hingga terjatuh. Pintu ruangan pun tertutup rapat hingga tidak ada penerangan sama sekali. Salsa panik dan hendak segera menuju pintu, tapi langkahnya terhenti saat mendengar sesuatu bergerak di dalam ruangan tersebut. Siapa itu? Suara serak khas bangun tidur itu mengagetkan Salsa. Lekas gadis itu berbalik dan memasang kuda-kuda lengkap dengan kedua kepalan tangan untuk berjaga-jaga. Siapa kamu? Ngapain kamu di ruangan ini? Ruangan gelap membuat Salsa tidak bisa melihat apapun. Ia terus bergerak maju dengan hati-hati, mengarahkan kepalan tangan ke kiri dan ke kanan. Tidak ada jawaban, Salsa semakin waspada.
Instingnya yang cukup kuat membuatnya menyadari ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Tanpa basa-basi Salsa melayangkan pukulan bertubi-tubi hingga tangannya mengenai seseorang yang langsung mendesis menahan sakit. "Maling!" jerit Salsa sekuat tenaga setelah yakin memang ada orang asing di dalam ruangan tersebut. Ia lupa ruangan itu kedap suara, tidak akan ada yang mendengar suara jeritannya di luar sana. Tiba-tiba mulutnya disumpal seseorang. Salsa memberontak berusaha melepaskan diri hingga dirinya dan seseorang yang tidak diketahui wujudnya itu tersandung meja dan terjatuh bersamaan. Tidak menyiakan kesempatan, gadis itu menggigit tangan yang menutupi mulutnya hingga terdengar suara umpatan. "Sakit gila!" Suara yang terdengar berat meyakinkan Salsa jika lawannya ini adalah seorang lelaki dan merupakan penyusup di perusahaan. Sebagai bagian dari perusahaan, Salsa merasa turut bertanggung jawab menjaga kantor yang telah menjadi sumber kehidupannya. "Mampus kamu maling, mesum!" umpat Salsa sambil berusaha berdiri. Namun tiba-tiba kepalanya dan pria itu kembali bertubrukan. Mereka kembali terjatuh bersama. "Sakit cewek gila!" maki pria itu sebab kali ini dirinya dihimpit Salsa. Di tengah pertengkaran mereka dalam kegelapan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. "Cal, kamu udah sih?" Nina muncul dan heran melihat ruangan nan gelap gulita. "Kok gelap?" Gadis itu bergerak cepat menyalakan lampu sambil memanggil nama sahabatnya. Tepat saat lampu menyala, Nina menjerit melihat pemandangan di depannya. Salsa dan pria asing yang sedari tadi berusaha saling menjatuhkan itu tampak berguling di lantai. Pria yang kini berada di bawah Salsa itu terpaku menatap gadis yang menindih dirinya dengan tangan terkepal. Namun, detik selanjutnya ia merasakan pukulan Salsa yang begitu kuat mengenai wajah tampannya. Petugas keamanan berlari memasuki ruangan besar tersebut. Keduanya nampak pucat melihat keberadaan bos mereka yang babak belur di tangan Salsa. "Bos!" Keduanya bergegas mendekat dan menarik kasar Salsa yang sedari tadi menindih sang bos besar. Bersambung. Bab ke-7. Salsa terus menunduk, menyesali perbuatannya yang begitu gegabah. Siapa sangka lelaki yang dibuatnya babak belur itu ternyata adalah bos besar perusahaan tempat ia bekerja. "Kamu ini cari mati ya, Sal? Bisa-bisanya kamu mukulin bos besar. Fiksi ini bakal dipecat," ucap salah satu petugas keamanan yang kini turut menemani Salsa di luar ruangan sang bos. "Mending kalau cuma dipecat, kalau dituntut juga gimana? Bisa mendekam di jeruji besi. Kalian jangan ngomong gitu dong. Salah kalian juga nggak ngasih tahu kalau ada bos di dalam. Kami kan datang cuma mau bersih-bersih." Belah Nina yang tidak terima sahabatnya terus dipojokkan. "Bersih-bersih sama mukulin itu beda, Oneng. Tadi yang Salsa lakukan itu mukulin, bukan bersih-bersih. Ya mana dia tahu ada bos di dalam, kalian yang salah. Lagian, udahlah, Nin. Percuma juga ribut-ribut. Doakan aja aku nggak dipecat, ya?" Ucap Salsa menghentikan pertengkaran Nina dengan kedua petugas keamanan itu. Nina memeluk Salsa erat. "Maafin aku ya, Cal. Gara-gara aku ajak kamu, jadinya malah kena masalah begini. Kodarulah, Nin. Doain aja, ya." Nina mengangguk dan terus memeluk sahabatnya itu. Sementara di dalam ruangan, Alfi tengah diobati oleh dokter sekaligus sahabat dekatnya. "Salut gue ada yang berani nunjuk wajah songong lu, malah cewek pula," ujar Saka dengan senyum meledek. Alfi berdecak kesal sambil memejamkan mata. Pikirannya masih tertuju pada Salsa. Siapa sangka gadis yang telah dibantunya ternyata bekerja di salah satu anak perusahaan miliknya. Naasnya lagi dia babak belur di tangan gadis itu. Tangan yang masih memperlihatkan jejak gigitan Salsa itu, ia lirik sesaat sambil menghela napas dalam. "Oh, ya? Gimana hasil penyelidikan, lu? Udah yakin sama Olen?"
Tatapan mata itu berubah dingin saat mendengar nama gadis yang telah berani bermain-main di belakangnya. Sesuai insting gue, dia nggak pantas. Kekehan Saka menarik perhatian Alfie. Kenapa? Lu? Gue udah yakin, tapi ngelihat sayang lu ke dia makanya gue nggak berani ngomong dan cuma kasih saran buat lu cari tahu sendiri, NDC. Alfie mengangguk paham. Memang selama 3 tahun menjalin kasih dengan Olen, ia cukup keras kepala dan tidak mau mendengarkan hal miring apapun tentang kekasihnya itu. Saat Olen mulai menuntut pernikahan, barulah ia mencari tahu semua hal tentang gadis itu dan hasilnya cukup membuatnya terkejut dan geram. Jadi, gimana dengan permintaan Oma? Tanya Saka sambil menyimpan peralatannya, ia telah selesai. Alfie mendesah frustasi sambil menghempaskan punggung ke sandaran sofa. Gue juga bingung. Lu kira ngapain gue sampai ke kantor kecil ini kalau bukan buat menghindar? Oma udah mempersiapkan perjodohan buat gue. Alfie memijit pelipis yang terasa berdenyut. Memang, tadi malam setelah berdebat dengan sang Oma, Alfie memilih untuk menyendiri di kantor kecil yang tidak pernah ia datangi itu, semata demi menghindari perdebatan dengan omanya. Saka yang turut prihatin dengan posisi Alfie ikut menghembuskan napas besar. Oma itu gak suka sama Olen, dia pasti berusaha jodohin lu biar jauh dari Olen. Saran gue, lu bawa cewek lain ke rumah sebagai pacar. Kening Alfie berkerut dalam. Lu kira nyari cewek gampang? Semprotnya. Saka terkikik sambil mengedikkan bahu, lalu berdiri membawa tas kerjanya. Cuma saran, lu sewa aja cewek buat jadi pacar bohongan. Ya, setidaknya lu aman menjelang dapat pacar beneran. Ucapnya santai sebelum akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Alfie yang memikirkan ide gila sahabatnya tersebut. Suara ketukan pintu menarik perhatian Alfie. Masuk. Ucapnya singkat. Kepala Salsa menyembul di sela pintu. Permisi, Pak. Ucapnya sopan dengan raut wajah cemas dan takut. Tunggu. Kamu tunggu di luar dan jangan masuk sebelum saya suruh masuk. Mengerti? Mengerti, Pak. Salsa yang sudah hampir memasuki ruangan kembali menutup rapat pintu besar tersebut, lalu menatap 3 orang yang sedari tadi menemaninya di luar ruangan. Belum boleh masuk, kelihatannya bos masih marah. Jelasnya menjawab wajah bingung ketiga rekan kerjanya. Wajar, sih. Kalau aku jadi bos pasti udah panggil polisi. Rasanya Salsa ingin menangis memikirkan nasibnya ke depan. Kabur aja yuk, Sal. Sembunyi di kontrakan aku. Nina yang ikut panik berusaha mencarikan solusi. Pak bos itu bukan orang biasa, mau sembunyi ke lubang semut juga bakal ketemu. Gampang buat orang macam dia melacak orang kismin macam kita. Mas Ozzy! Mas Kino! Kalian ini kok kayak nyudutin Salsa banget, sih? Ingat ya, kalian juga salah di sini. Kalian gak bilang di dalam lagi ada bos, wajar kalau Salsa salah paham. Nina berapi-api memarahi 2 petugas keamanan yang sedari tadi seolah melempar semua kesalahan pada Salsa. Hampir 1 jam Salsa menunggu di luar ruangan Alfie dengan perasaan cemas. Wajah Alfie yang lebam terus membayang-bayanginya. Saat ini hanya Nina yang setia menemani, 2 petugas keamanan yang sedari tadi terus membuat Salsa semakin cemas setelah diusir Nina agar menjauh. Suara langkah sepatu yang terdengar bergegas menuju ruangan sang bos menarik perhatian Salsa dan Nina. Terlihat orang kepercayaan sang bos berjalan cepat dan melewati mereka tanpa melirik sedikit pun. Sal, kenapa dia kemari? Ya, aku jadi cemas. Nina hampir menangis memikirkan nasib sahabatnya. Siapapun di kantor itu pasti mengenal Reza, tangan kanan bos yang begitu tegas dan tanpa belas kasih. Lelaki itu beberapa kali menyambangi kantor untuk menggantikan bos besar, hingga seluruh karyawan sangat tahu dengan sepak terjang pria itu dalam bekerja. Tidak ada kata maaf untuk setiap kesalahan, semua ada konsekuensinya. Tidak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka.
Raiza menatap dua gadis yang duduk tidak jauh dari pintu ruangan sang bos. Siapa yang bernama Salsa? Gadis berhijab itu langsung mendongak. Saya, Pak. Wajah tanpa ekspresi itu menatap Salsa. Masuk. Titahnya singkat. Salsa menarik napas dalam, lalu berdiri dengan yakin. Dia telah siap dengan segala konsekuensi yang akan dia terima. Maaf, Pak. Saya boleh ikut? Tanya Nina tiba-tiba. Ia ikut berdiri meski dengan kaki gemetar. Namamu juga Salsa? Tanya Raiza datar. Nina menggeleng lemah. Kalau begitu silahkan, ganti nama dulu. Ayo, yang bernama Salsa masuk. Penolakan itu sukses membuat Nina kembali terduduk dengan lemah, sementara Salsa berjalan dengan yakin memasuki ruangan sang bos yang mendadak terasa sangat dingin. Tatapan Alfi membuat Salsa menunduk sambil menelan saliva dengan susah payah. Seberani dan setangguh apapun dirinya, tetap saja saat berbuat salah, segala keberanian itu menciut dan lenyap tanpa sisa. Duduk. Tita Alfi yang langsung dipatuhi Salsa. Ada yang ingin kamu jelaskan atau katakan sebelum saya membuat keputusan atas kesalahan kamu? Salsa merasa pasokan oksigen di sekitarnya menipis. Dia gugup ditatap dua pasang mata yang seolah siap mencabut nyawanya di detik selanjutnya. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak bermaksud membuat Bapak babak belur. Tadi saya kaget dan spontan melakukannya karena saya pikir Bapak. Salsa merasa salah memilih kata. Ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Kamu pikir saya apa? Tanya Alfi sembari mengetuk-ngetuk meja dengan ballpoint. Salsa menggigit bibir. Masih segar dalam ingatannya bagaimana ia berteriak menuduh lelaki tersebut. Maling! Tanya Alfi yang sukses membuat Salsa mendongak. Namun, detik selanjutnya ia kembali menunduk menyesali perbuatannya. Maaf, Pak. Kening Alfi berkerut tipis. Mata hazel gadis itu nampak sembab dan bengkak. Seingatnya, kemarin mata indah itu masih baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tidak mungkin gadis itu menangisi dirinya yang babak belur kan? Mengingat nasib gadis bertubuh mungil di hadapannya yang nyaris menikah karena sebuah perjodohan, ia jadi teringat dengan kondisinya kini yang mengalami hal serupa. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalanya. Alfi tersenyum penuh arti. Kamu masih ingin kerja di sini? Salsa mendongak dan mengangguk berkali-kali dengan harapan memenuhi dada. Sementara Raiza mengernyit heran mendengar pertanyaan sang bos, sesuatu yang tidak pernah terjadi untuk sebuah kesalahan. Apalagi ini kesalahan fatal, memukuli atasan sendiri. Ini, telinganya yang salah, atau otak bosnya yang bermasalah? Bersambung. Bab ke-8. Guys, mohon perhatiannya ya. Buat yang udah baca cerita ini sebelum bulan September tahun 2024, please baca ulang dari awal ya. Maaf benjitit, aku merubah habis seluruh isi cerita. Semoga kalian suka dengan cerita yang aku sajikan ini. Bagaimana? Tanya Alfi setelah menyebutkan nominal yang harus Salsa bayar sebagai uang damai. Kalkulator serta alarm bahaya telah menyala di kepala Salsa sejak tadi. Bagaimana mungkin dia membayar uang damai sebesar itu, sementara kini dia juga memiliki hutang 100 juta karena ulah bapaknya. Rasanya Salsa ingin meraung, menangisi nasibnya yang begitu malang. Tenang saja, saya cukup pengertian dan baik hati. Saya tidak meminta kamu langsung membayar secara lunas. Saya akan memotong gaji kamu hingga 2, 3. Alfi nampak berpikir sambil memperhatikan wajah Salsa. 5, ya sepertinya 5 tahun cukup. Ucap Alfi santai yang berhasil membuat Salsa melongo dan Raiza melipat bibir menahan senyum, tidak menyangka otak bosnya masih berfungsi dengan baik. Ya, kalau nggak mau berarti kamu siap untuk dipecat dan saya laporkan. Sambung Alfi enteng yang seketika membuat Salsa kian merasa merana. Baik, Pak.
Tidak apa gaji saya dipotong. Tapi, apa memang separah itu, Pak? Rasanya tadi saya mukulnya enggak. Reza berdehem, seketika Salsa yang ingin memprotes selamanya waktu pemotongan gaji terdiam menahan dongkol. Kamu keberatan? Ya sudah kalau begitu. Saya setuju, Pak. Potong Salsa cepat. Tanpa disadari siapapun, Alfi menyembunyikan senyum. Oke, kalau begitu kamu boleh kembali bekerja. Alfi menarik berkas yang bertumpuk di hadapannya sebagai tanda dia akan segera bekerja dan tidak akan memperpanjang diskusi. Tanpa berlama-lama Salsa langsung berdiri. Permisi, Pak. Gadis itu keluar dari ruangan besar tersebut membawa rasa kesal yang teramat sangat. Setelah menutup pintu, ia mengangkat kepalan tangan seolah siap memukul pintu kokoh tersebut. Bagaimana, Cal? Salsa tersentak kaget saat tiba-tiba Nina menghampiri. Sahabatnya itu nampak sangat cemas menunggu Salsa sejak tadi. Ia mengulas senyum. Tenang, aku nggak dipecat kok. Jelasnya yang seketika membuat Nina bersorak riang dan memeluk erat sahabatnya. Tidak henti-hentinya ia mengucap syukur dan memuji kebaikan bos besar mereka yang masih berbaik hati memberi kesempatan pada sahabatnya. Sementara itu, di dalam ruangan Alfi mengulas senyum lebar yang sukses membuat Reza semakin keheranan. Bos, apa kita perlu ke rumah sakit? Dia prihatin melihat lebam di wajah tampan atasannya itu. Tidak perlu, tadi Saka sudah kemari. Daripada mencemaskan aku, lebih baik kamu cari nomor ponsel gadis itu sekarang. Tita Alfi yang langsung disanggupi Reza. Pria yang terkenal minim ekspresi itu berjalan menuju pintu membawa rasa heran akan perubahan sang bos. Tidak biasanya orang nomor satu di perusahaan raksasa itu mau memberi kesempatan pada orang yang telah berbuat salah. Pemecatan adalah jalan yang selalu dipilihnya daripada harus repot-repot membuat kesepakatan. Selain itu, setelah sekian lama, hari ini untuk pertama kalinya lelaki itu kembali banyak bicara. Saat membuka pintu, kening Reza mengernyit menatap dua gadis yang tidak menyadari keberadaannya. Ini jam kerja. Teguran itu mengagetkan Salsa dan Nina yang masih terus berpelukan di depan pintu hingga menutupi jalan. Keduanya langsung menjauh dengan terburu-buru sebelum mendapat masalah. Pak Reza itu kelihatan angku ya. Tadi aku rasanya mau pingsan berhadapan sama dia. Tapi aku bersyukur bos kita berhati lembut, dia mau memaafkan dan membiarkan sahabat baikku tetap bekerja. Ayo, kita kerja dengan semangat. Nina menarik tangan Salsa untuk kembali bekerja. Salsa hanya mampu mendengkus, memutar bola mata malas mendengar pujian Nina untuk bos mereka. Berhati lembut. Yang ada dia itu bos rampok. Omel Salsa dalam hati. Rekan kerja yang tengah berkumpul di pantry langsung mengerubungi Salsa saat melihat gadis itu kembali bersama Nina. Kabar yang menimpa Salsa telah tersebar ke seantero kantor hingga membuat mereka ikut merasa khawatir. Bagaimana, Sal? Gimana keputusan bos? Kamu udah bilang kan kalau bukan salah kamu sepenuhnya? Iya, Ozzy sama Kino juga salah. Mereka nggak ngasih tahu ya kan? Iya. Biasanya ruangan bos besar juga kosong. Beliau nggak pernah kemari. Berbagai pendapat memenuhi pantry kecil tempat mereka biasanya berkumpul untuk sekedar istirahat dan berbagi cerita. Tenang sohib-sohib yang berbahagia, Salsa kita nggak dipecat. Seru Nina dengan suara cemprengnya. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur dan ikut berbahagia. Walau bagaimanapun Salsa adalah rekan kerja yang baik dan bisa diandalkan, tidak ada seorang pun yang tidak menyukai Salsa. Gadis itu ceria, rajin, dan cekatan dalam bekerja, mereka sering terbantu dengan keberadaan Salsa. Berhubung besok gajian, ayo kita makan bareng dalam rangka rasa syukur selamatnya Salsa dari pemecatan. Ajak Nina yang seketika disetujui teman-temannya yang lain. Jika semua orang tengah berbahagia untuknya, maka berbeda dengan Salsa.
Gadis itu memikirkan gajinya yang pasti hanya tinggal sebagian karena dipotong oleh bos besar yang tidak punya perasaan itu. Jika hanya setahun atau 2 tahun, mungkin Salsa bisa terima walau berat, tapi ini 5 tahun. Apa pria itu waras? Atau sarafnya bergeser karena pukulan Salsa? Salsa mendengkus kesal. Pria itu mau memberi kesempatan atau justru ingin membunuhnya secara perlahan? Andai dia tahu akhirnya akan seperti ini, tentu sejak awal dia akan membuat lebam lebih banyak di wajah pria menyebalkan itu. Salsa mengusap kasar wajahnya. Kalau sudah begini, bagaimana cara dia melunasi hutang pada pria baik hati yang telah membebaskannya dari perjuduhan paksa? Salsa benar-benar frustasi memikirkan nominal 100 juta yang tidak sedikit. Belum hilang kegundahan menyelimuti, tiba-tiba ponsel miliknya bergetar. Sebuah panggilan telepon dari seseorang yang sukses membuat kinerja jantungnya bekerja 2 kali lebih cepat. Panjang umur banget dewa penolongku, baru juga dipikirin. Gumam Salsa yang ternyata dapat didengar Nina dengan jelas. Siapa tuh dewa penolong? Ledek Nina berbisik. Spontan Salsa menyembunyikan ponselnya sambil memaksakan senyum. Nanti aku ceritain. Aku angkat telepon dulu. Salsa berlari keluar pantry, mencari sudut tersembunyi untuk mengangkat telepon. Assalamualaikum, Pak Alfi. Sapa Salsa ramah. Di seberang telepon, Alfi kaget sebab Salsa langsung mengenalinya. Kak, kamu tahu saya yang telepon? Iya, kan nomor Bapak udah saya simpan agar nanti kalau mau bayar cicilan uang 100 juta itu gampang. Jelas Salsa yang sukses membuat Alfi bernapas lega. Dia salah menduga dan baru ingat telah memberikan nomor ponsel pribadinya saat mereka berpisah di terminal bus kemarin. Pak! Panggil Salsa lagi sebab Alfi tidak kunjung bicara. Ya? Bapak nelpon saya karena uang itu, ya? Tanya Salsa to the point. Oh, iya. Bisa kita ketemu nanti sore? Salsa terdiam menggigit bibir. Bukan takut bertemu, tapi mencemaskan uang cicilan yang belum dia ketahui dari mana asalnya. Begini, Pak. Jujur, sebenarnya. Kamu pernah bilang akan membantu saya jika saya butuh bantuan kamu kan? Potong Alfi cepat sebab dia sangat tahu apa yang akan dikatakan gadis tersebut. Iya, Pak. Saya siap bantu apapun selagi hal itu baik dan tidak melawan hukum. Jelas Salsa bersemangat. Alfi menatap sosok yang bersembunyi di salah satu sudut kecil yang masih bisa ia lihat dari dalam ruangannya. Kalau begitu, nanti temui saya, ya? Alamat dan jamnya saya kirim via chat. Ia ikut tersenyum saat melihat tingkah Salsa yang melangkah dengan riang kembali ke pantry setelah mengakhiri panggilan telepon dengannya. Alfi kembali ke meja kerjanya, membuka laporan keuangan di perkebunan dan pabrik teh miliknya. Dia sudah bertekad akan memberi pelajaran kepada siapapun yang terlibat kecurangan, termasuk Olen, gadis yang sebentar lagi akan menyandang gelar mantan kekasih untuknya. Sampai saat ini pria itu masih tidak mengerti alasan apa yang membuat Olen bermain api di belakangnya. Apa masih kurang perhatian dan limpahan materi yang dia berikan pada gadis itu? Andai Olen tidak berjasa dalam hidupnya, sudah ia pastikan gadis itu tidak akan pernah pantas berada di sekitarnya. Biasanya Alfi adalah sosok tanpa ampun. Dia tidak akan memberi waktu pada seorang pengkhianat untuk bernapas lega. Namun, kali ini dia berusaha menahan diri demi Olen dengan menyibukkan diri ke dalam pekerjaan yang menggunung hingga lupa waktu dan melewatkan jam makan siang. Setelah benar-benar lelah, lelaki itu menghempaskan punggung ke sandaran kursinya yang empuk sambil memejamkan mata. Namun, bayang-bayang wajah Salsa yang dipenuhi makeup menor terlintas dalam ingatan, hingga tanpa sadar membuat Alfi tersenyum geli. Tingkah Salsa si korban cerita-cerita mafia itu benar-benar menghibur Alfi. Bayangan wajah takut gadis itu terus berputar dalam kepalanya. Udah cemong, kecil pula. Ucapnya terkekeh. Salsa benar-benar menjadi hiburan tersendiri untuk seorang Alfi Syah Hermawan.
Reija yang baru saja kembali dari kantor utama memasuki ruangan sang bos dengan tergesa. Saat akan mengatakan sesuatu, spontan bibirnya kembali mengatup dengan kening berkerut tipis. Ia heran melihat bosnya yang tersenyum sambil memejamkan mata. Cinta memang bisa membuat orang menjadi gila. Ucapnya dalam hati mengingat bos besar yang tengah patah hati karena pengkhianatan kekasih dan sahabatnya. Merasa tengah diperhatikan, Alfie membuka mata dan dalam sekejap senyum yang sedari tadi menghiasi bibirnya lenyap seketika. Pria itu langsung menegakkan punggung sambil berdehem. Ingin menyalahkan Reza yang masuk tanpa izin juga tidak mungkin. Sebab selama ini dia memang mengizinkan orang kepercayaannya itu untuk bisa keluar masuk ruangan kerjanya dengan bebas. Ada apa? Aku tidak memanggilmu. Oma menyuruh bos kembali sekarang. Kalau tidak, beliau akan memberikan sebagian aset pada. Stop! Potong Alfie cepat dengan tatapan tajam. Jangan sebut nama anak Her Ayam itu. Aku akan segera menemui Oma. Alfie langsung melangkah meninggalkan ruang kerjanya dengan wajah kesal. Tentu dia hafal dengan ancaman sang Oma yang selalu sama setiap mereka berdebat dan berbeda pendapat. Wanita tua itu memang sangat keras kepala dan pemaksa. Apa Oma tidak punya ancaman lain? Ini tidak lucu sama sekali. Gumamnya kesal. Kaki panjang itu melangkah dengan cepat keluar dari lift menuju lobi. Bersambung. Bab ke-9. Siang, Pak. Sapaan ramah terus terdengar sepanjang Alfie berjalan menuju mobil mewah yang telah menunggunya. Sayangnya tidak ada jawaban ataupun sekedar senyum tipis dari pemilik perusahaan tersebut. Jangankan bosnya, asistennya pun sama kakunya. Mereka hanya terus melangkah tanpa mempedulikan para wanita yang mulai heboh membicarakan bos mereka yang ternyata masih muda dan tampan. Setelah sekian lama bekerja di sana, akhirnya mereka bisa melihat langsung pria idaman banyak wanita kelas atas itu. Ganteng banget ya aslinya. Udah nikah belum ya? Dengar-dengar udah punya pacar sih, model pula. Setelah Alfie memasuki mobil, Raiza menoleh pada sekumpulan wanita yang terus menatap ke arahnya. Kalian digaji untuk bekerja, bukan bergosip. Kalimat singkat itu sukses membuat semua orang berhamburan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Tentu mereka tahu kalimat itu merupakan peringatan yang bisa saja membuat mereka kehilangan pekerjaan. Cal, sempurna banget ya ciptaan Tuhan. Puji Nina yang saat ini tengah membersihkan kaca bagian depan kantor bersama Salsa. Sesekali ia mencuri pandang ke arah mobil yang kini ditumpangi Alfie. Salsa mencebik, tidak berminat sama sekali menoleh pada pria yang telah membuat dia harus kehilangan setengah gajinya selama 5 tahun ke depan. Kalau kata Dilan, nampaknya Tuhan ada niat mau pamer. Nina terkikik geli setelah menyebutkan sebuah kalimat dari film romantis yang digemarinya. Salsa memilih diam dan terus fokus dengan pekerjaannya, otaknya tengah sibuk memikirkan cara melunasi hutang 100 juta. Sempat terbesit niat untuk mencari pekerjaan tambahan, tapi pekerjaan apa yang bisa dilakukan dari sore hingga malam hari? Setengah jam menjelang pulang benar-benar dihabiskan Salsa untuk memikirkan hutang. Sementara itu, mobil yang membawa Alfie telah sampai di sebuah restoran. Oma sedang bertemu dengan seseorang yang diharapkannya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Hermawan. Alfie bergegas memasuki ruangan yang telah dipesan Oma Sera. Keningnya berkerut tipis saat melihat wanita tua itu hanya sendirian. Di mana teman Oma itu? Duduklah. Ujar Oma Sera santai setelah meletakkan gelas teh yang isinya tinggal setengah ke atas meja. Sudah selesai kaburnya? Alfie buang muka. Aku tidak suka cara Oma, kenapa anak haram itu selalu menghantui posisiku. Dia tidak punya hak. Diberikan kesempatan hidup saja, harusnya dia sudah bersyukur. Oma tersenyum tipis. Nyatanya Alza tetaplah adikmu. Alfie mendengkus, dia tidak pernah suka dengan nama itu. Nama putri dari hasil hubungan gelap ayahnya dengan seorang wanita malam, hingga membuat ayahnya meninggal dan ibunya koma.
Jangan pernah menyebut namanya lagi di hadapanku jika Oma masih menganggapku cucu. Ujar Alfie tegas. Kau terlalu batu, bocah nakal. Aku hanya ingin kau segera menikah dan berhenti main cinta-cintaan dengan Olen-Olen itu. Ingat umur, aku mungkin tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Siapa lagi yang akan mempedulikan dan memperhatikanmu? Kecuali kau mau, El. Aku bilang berhenti menyebut nama itu. Oma Sera terkekeh. Jadi bagaimana? Aku punya pilihan, dan aku pastikan gadis itu bukan Olen. Oma Sera mendengkus, cucu kesayangannya itu tidak pandai dalam mencari jodoh dan bodoh dalam menilai wanita. Tidak pernah pacaran malah membuatnya jatuh ke tangan gadis penuh sandiwara seperti Olen. Lantas bagaimana Oma bisa percaya dengan pilihannya lagi? Aku akan buktikan segera. Alfie melirik jam mahal yang melingkari pergelangan tangannya. Oma tunggu di sini, aku akan membawanya. Tanpa menunggu jawaban dari Oma Sera, lelaki yang telah membuat janji temu dengan Salsa itu segera pergi menuju parkiran. Sudah jam pulang kantor, pria itu mengirim pesan pada Salsa sambil menunggu di dalam mobil. Salsa menerima pesan itu sambil tersenyum. Walau cemas memikirkan cicilan hutang, setidaknya dia bisa sedikit membalas budi dengan membantu lelaki baik itu. Dengan bantuan taksi online, Salsa tiba di restoran mewah yang sempat membuatnya terkesima. Selama ini, dia hanya melewati restoran yang sering dikunjungi orang-orang kelas atas itu tanpa pernah bermimpi bisa masuk dan mencicipi makanannya yang pasti mahal-mahal. Tapi kini dia di sini, masih mengenakan seragam kerja untuk bertemu dengan orang baik yang baru dikenalnya. Alfie yang telah berganti pakaian dan mengenakan tompel serta gigi palsunya tersenyum melihat Salsa di luar resto. Dengan santai ia mendekat hingga membuat Salsa terlonjak kaget saat menyadari lelaki itu telah berada di dekatnya. Udah lama nunggu? Tanya Alfie basa-basi, padahal dia tahu gadis itu baru saja tiba. Enggak kok Pak. Saya baru sampai. Salsa tersenyum canggung. Ayo masuk. Kita ngobrol di dalam saja. Lelaki itu berjalan lebih dulu menuju sebuah meja yang berada di dekat jendela. Sementara Salsa mengekor dengan perasaan tidak karuan. Mau pesan apa? Tanya Alfie sambil membuka buku menu. Salsa menggeleng cepat. Saya enggak, Pak. Masih kenyang. Salsa lebih memilih untuk menahan lapar daripada nanti disuruh bayar tagihan makan yang pasti sangat mahal. Dia tidak bisa membayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk sekali makan di restoran mewah itu. Melihat Salsa enggan memesan makanan, Alfie memilih menutup buku menu. Oke, jadi mau langsung saja? Dia sedikit lega, sebab ia sendiri pun bingung jika harus makan dengan gigi palsunya yang sangat mengganggu. Pelayan yang tadi sudah mendapat perintah jelas dari Reza langsung undur diri. Pak, kita nggak apa-apa duduk di sini tanpa pesan apapun. Bisik Salsa dengan sedikit mencondongkan tubuh sambil melirik pelayan yang telah menjauh. Tidak apa, asal tidak lama. Sahut Alfie ikut berbisik. Dalam hati dia terhibur dengan tingkah sederhana Salsa. Salsa manggut-manggut dan kembali duduk dengan tenang. Jadi, Bapak perlu bantuan apa? Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Salsa menelan saliva. Konon katanya, sebaiknya kita mulai dari kabar buruk dulu, Pak. Agar berakhir dengan kabar bahagia. Cerdas. Puji Alfie sambil melipat tangan di atas meja. Kabar buruknya, uang yang saya berikan pada ayahmu adalah uang oma saya. Dan sekarang dia ingin saya menggantinya. Sialnya saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Napas Salsa tercekat, tentu dia mengerti bahwa mengganti uang itu adalah tanggung jawabnya. Lalu, kabar baiknya, Pak? Tanya Salsa lirih, nyaris tidak terdengar. Kabar baiknya, uang itu ternyata tabungan Oma untuk pernikahan saya. Kening Salsa berkerut dalam. Di mana letak kabar baiknya? Jadi saya butuh bantuan kamu untuk berpura-pura sebagai calon istri saya.
Ya, seperti saya membantu kamu berpura-pura sebagai pacar kamu di depan ayahmu kemarin. Sandiwara ini cuma sebentar, sampai saya bisa mengembalikan uang Uma saja. Salsa mengangguk lemah. Apa tidak apa-apa kita membohongi omanya Bapak? Tanya Salsa ragu. Jadi kamu lebih memilih mengganti uangnya sekarang? Balas Alfi yang sukses membuat Salsa bungkam. Meski enggan, akhirnya Salsa setuju juga. Walau bagaimanapun sebelumnya mereka juga telah berbohong pada Pak Mukhlis, tidak ada salahnya kini dia membalas bantuan lelaki itu dengan sandiwara yang sama. Setelah menyepakati beberapa hal, Alfi berdiri dan siap menyambangi ruang private tempat Oma Sera menunggu. Oke, kamu tunggu di sini. Nanti saya jemput kamu untuk bertemu Oma. Baik, Pak. Jawab Salsa. Alfi mengernyit. Kok, Pak lagi? Protesnya. Iya, maksudnya Mas. Salsa tersenyum lebar menyadari kekilafannya. Alfi mengacungkan jempol dan berlalu pergi. Salsa menghembuskan napas besar, dia sangat gugup. Di dalam ruangan, Oma Sera tengah menyampaikan kegundahannya pada seorang wanita yang sudah dianggapnya anak sendiri. Entah perempuan mana lagi yang mau dibawa bocah nakal itu. Padahal aku akan sangat bahagia jika dia mau menikah dengan putrimu, Rum. Aku tidak bisa percaya gadis di luaran sana lagi, Al itu terlalu baudau. Sudahlah, Bu, jangan terlalu memaksa tuan muda. Putriku memang tidak sepadan dengan cucu ibu. Dia gadis sederhana dan banyak kurangnya. Sahut wanita parubaya itu seraya mengelus lembut punggung tangan Oma Sera. Walau hati kecilnya sedikit kecewa dengan penolakan cucu pemilik toko tempatnya bekerja, tapi di sisi lain ia juga lega sebab dia sendiri ragu menjodohkan putrinya dengan lelaki yang sudah mempunyai kekasih itu. Bagaimana nasib putrinya nanti jika menikah dengan lelaki yang hatinya telah dimiliki wanita lain? Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, memperlihatkan pria dengan rupa yang sukses membuat kening Oma Sera berkerut dalam. Alfi masuk dan melepas gigi palsunya. Oma mau lihat kan seperti apa gadis yang aku pilih? Dia sudah datang dan akan aku bawa kemari. Yang perlu Oma tahu, dia menerima kondisiku yang seperti ini. Gigi palsu kembali ia pasang. Dan dia hanya mengenalku sebagai cucu Oma, tidak lebih. Aku harap setelah ini Oma berhenti menjodoh-jodohkan aku dengan siapapun. Mata Alfi beralih menatap tajam wanita yang duduk di sebelah Omanya. Karena kami telah bersama selama setahun dan aku mengenalnya dengan baik. Sambungnya tegas. Alfi pergi dengan tergesa untuk segera membawa Salsa ke hadapan Omanya. Dia sudah tidak sabar membuat Oma Sera berhenti mengurusi perjodohan untuknya. Lelaki itu juga yakin, wanita yang duduk di samping Omanya tadi adalah teman baik Oma yang ingin menjodohkan putrinya dengan Alfi. Lelaki itu tersenyum, merasa menang karena bisa memberi peringatan langsung di hadapan orang asing yang ingin mencoba memasuki keluarganya melalui Oma Sera. Sementara itu, Oma Sera masih terpaku, kaget melihat penampilan cucunya. Rumi, tak tadi itu? Iya, Bu, tadi itu Al, cucu ibu. Calon cucu menantu pilihan Al akan segera datang, aku pamit ya, Bu. Bu Rumi yang sangat sadar dengan posisinya hanya orang asing tentu tidak ingin mengganggu pertemuan. Wanita dengan pakaian sederhana itu berdiri, hendak pergi. Namun, Oma memegang tangannya dengan erat. Jangan, kamu di sini saja, Rum. Bisa lepas jantung ibu menghadapi tingkah Alfi sendirian. Tapi, Bu. Pintu ruangan kembali terbuka, membuat Bu Rumi tidak punya kesempatan lagi untuk pergi. Saat ia menoleh, dunia serasa berhenti berputar, mata yang sudah mulai keriput dimakan usia itu pun berkaca-kaca. Bersambung. Bab ke-10. Assalamualaikum. Sapa Salsa saat memasuki ruangan dengan rasa gugup. Oma, kenalkan, ini pacar Al, namanya Salsa. Alfi mengenalkan Salsa dengan percaya diri. Sayang, kenalkan. Sebelum Alfi berhasil menggapai jemari Salsa,
Gadis itu lebih dulu melesat memeluk wanita parubaya yang sedari tadi berdiri di sisi Oma Sera. Ibu kemana saja?" ucapnya dengan suara bergetar dan linangan air mata. "Sayangku, putri kecil ibu." Burumi tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan. Wanita itu mengecup sayang kepala dan kedua pipi Salsa berulang kali, lalu memeluknya erat seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Ibu dan anak yang telah terpisah selama 5 tahun itu berpelukan sambil terus menangis. "Maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu. Jangan marah dan benci sama ibu ya, sayang. Ibu gak sanggup." Salsa menggeleng kuat. "Aku gak mungkin benci sama ibu. Aku sayang ibu. Aku selalu berusaha cari ibu." Ia tergugu. Tiba-tiba Burumi melepas pelukan, memegang kedua bahu Salsa seraya menatapnya lekat. "Mencari ibu? Kamu gak marah sama ibu? Aku gak mungkin sanggup membenci ibu. Aku lebih baik kehilangan kesempatan kuliah daripada kehilangan ibu." Gadis itu kembali memeluk Burumi, takut wanita yang sangat disayanginya itu kembali pergi meninggalkannya. Burumi mengelus lembut punggung putri kesayangannya dengan kening berkerut tipis, ada hal janggal yang mengganggu pikirannya. Sementara itu, Alfi masih mematung, wajahnya tegang saat menyadari wanita yang tadi menemani omanya adalah ibu dari Salsa. Terlebih lagi, wanita itu juga mengetahui penyamarannya. Berbeda dengan Alfi, Oma Sera justru sumringah. Wanita itu menatap interaksi ibu dan anak itu dengan mata berbinar. Perlahan wanita tua itu berdiri. "Rum, jadi ini Bila? Putrimu yang selalu kau ceritakan?" Salsa melepas pelukan dan mengusap sisa air mata sambil mengulas senyum pada Oma Sera. Tangan gadis itu terulur, mengecup punggung tangan Oma Sera dengan takzim. "Saya Salsa Bila, Oma. Ini Bila yang sering Rumi bicarakan, Bu." Burumi mengelus kepala Salsa dengan lembut, penuh kasih sayang. "Oma dengar Bila punya hubungan spesial dengan Alfi," ujar Oma bersemangat. Salsa yang sejak awal telah diminta berpura-pura menjadi kekasih Alfi tentu mengangguk sambil tersenyum malu. Alfi yang hendak menghentikan sandiwara, terpaksa menelan perkataannya sendiri. Mengungkap kebohongan hanya akan membuat Oma tidak akan pernah mempercayainya lagi. "Ayo, kita duduk dulu. Banyak hal yang ingin Oma dengar dari kalian." Wanita tua itu terkekeh, wajahnya berseri-seri, sangat bahagia. Membuat Alfi semakin tidak tega membongkar kebohongannya. Dengan langkah lunglai ia mendekat dan ikut bergabung, duduk berdampingan dengan Salsa di hadapan Oma dan Burumi. "Sepertinya Oma akan panjang umur jika setiap hari melihat pemandangan seperti ini." Oma berseru riang menatap cucu kesayangannya duduk berdua dengan gadis yang sangat ia inginkan menjadi cucu menantu. "Ibu gak pernah tahu kamu punya pacar, Bel," ujar Burumi yang seketika membuat Salsa menelan saliva. "Iya, Bu, kami sengaja menyembunyikannya setahun ini," jawab Salsa gugup. Kebohongan ini sangat menyiksanya, bagaimana mungkin sekarang dia juga membohongi ibunya? Tapi dia sudah terlanjur berjanji pada Alfi. Demi membantu lelaki itu, kali ini dia akan bersandiwara dengan baik, lalu akan menjelaskan kebenarannya nanti pada ibunya. "Kenapa mau dengan Alfi, Bill? Padahal bentukannya begitu?" tanya Oma Sera-Sera yang menahan tawa. Dia sendiri geli melihat wujud cucunya dalam penyamaran dan tidak sabar membongkarnya agar Salsa bisa memamerkan kekasihnya yang tampan dengan percaya diri. Siapa yang tidak akan bangga memiliki calon suami tampan dan mapan seperti Alfi Syah Hermawan, pewaris utama kerajaan bisnis keluarga Hermawan. Salsa melirik Alfi sesaat, lalu dengan seulas senyum mengatakan, "Justru jika bukan seperti dia, maka tidak sama sekali, Oma." Sepenggal kalimat yang sukses melenyapkan senyum dua wanita di hadapannya. "Jadi, kamu mau sama cucu Oma justru karena dia begini? Kalau dia ternyata lebih tampan dan mapan?" Salsa tersenyum dan dengan tegas mengatakan,
tidak akan pernah mau dengannya. Tiba-tiba ruangan terasa sunyi. Oma dan Burumi lumayan kaget dengan jawaban Salsa yang terlihat sangat meyakinkan. Sementara Alfi tertegun di tempat. Bagaimana mungkin ada gadis yang menyukai pria dengan rupa seperti penyamarannya saat ini? Ini hanya bagian dari sandiwara atau sebuah kejujuran? Entah untuk alasan apa, Alfi justru cemas identitas aslinya terbongkar. Memang, yang seperti Alfi ini biasanya lebih setia ya, Bill? Ujar Oma seraya memaksakan tawa guna mencairkan suasana. Iya, Oma. Pria yang sadar dirinya tampan biasanya lebih banyak tingkah, apalagi punya jabatan dan harta. Alfi terbatuk mendengar perkataan Salsa yang sangat menyindir dirinya. Mas, kamu nggak apa-apa? Tanya Salsa cemas. Aku nggak apa-apa kok, sayang. Jawab Alfi yang seketika membuat Oma tersenyum senang. Panggilan sayang yang diucapkan Alfi pada Salsa benar-benar membuatnya tidak sabar menikahkan mereka berdua. Rumi, ini benar-benar kejutan, ya. Kita berencana menjodohkan mereka. Ternyata keduanya memang sudah berpacaran. Oma terlihat riang, senyum tidak kunjung memudar dari bibirnya. Iya, Bu. Jawab Bu Rumi singkat dengan senyum dipaksakan. Walau bagaimanapun dia tahu tentang kebohongan yang sedang dibuat Alfi, dan dia cemas putrinya akan kecewa jika mengetahui kebohongan itu nantinya. Kalau begitu, tidak ada salahnya kita segera mencari hari baik untuk pernikahan mereka. Ujar Oma yang nampaknya sudah tidak sabar. Menikah? Salsa menatap dua wanita beda generasi di hadapannya, lalu menoleh pada Alfi meminta penjelasan. Iya, sayang. Ini sangat kebetulan. Nampaknya kalian memang keburu jodoh dari awal. Kami berniat menjodohkan, tapi ternyata kalian sudah saling mengenal, bahkan menjalin hubungan. Bu Rumi tersenyum lebar. Dia berpikir Alfi terpaksa menyamar agar putrinya mau menerima dirinya. Hatinya menghangat membayangkan kasih sayang yang tulus dari pria muda itu untuk putrinya tercinta. Pria yang telah jatuh cinta tentu akan melakukan apapun demi mendapatkan gadis pujaan hatinya. Jadi tidak heran jika Alfi menyamar demi Salsa, mengingat gadis itu juga terang-terangan menyatakan pria yang dia inginkan adalah yang seperti Alfi dengan tampilan seperti saat ini. Padahal tadi Alfi sangat menentang perjodohan ini ya, Rum. Alasannya ya karena kamu bilang. Siapa sangka ternyata gadis pilihannya ternyata juga pilihan Oma. Oma Sera tertawa senang. Oma nggak menyangka, sekarang kamu sudah pintar memilih, tidak sebodoh yang sudah-sudah. Tambah Oma di sela tawanya. Alfi memaksakan senyum. Al bawa Salsa dulu ya, Oma, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Alfi menarik tangan Salsa meninggalkan ruangan. Oma Sera dan Bu Rumi tersenyum bahagia menatap kepergian keduanya, lalu melanjutkan obrolan tentang rencana persiapan pertunangan dan pernikahan yang akan segera mereka lakukan. Setelah cukup jauh dan memastikan tidak ada orang yang dapat mendengar obrolan mereka, Alfi melepas genggaman tangannya. Kini mereka berada di taman yang ada di lingkungan resto mewah tersebut. Alfi mengusap kasar wajahnya, tidak menyangka rencananya justru memperlancar rencana perjodohan yang dirancang sang Oma. Sementara Salsa terduduk di bangku taman dengan perasaan tidak karuan. Bapak bilang ini cuma sandiwara agar Oma tidak meminta uangnya diganti segera. Tapi kenapa jadinya malah berakhir dengan perjodohan? Tanya Salsa lirih. Saya tidak tahu, Sal. Oke, saya akui saya memang dipaksa untuk segera menikah dengan gadis pilihan Oma. Tapi mana saya tahu kalau gadis itu adalah kamu. Dan uang itu memang uang yang akan dipakai sebagai uang pernikahan. Sekarang bagaimana, Pak? Apa kita harus menikah juga? Tanya Salsa polos. Pikirannya hanya tertuju pada wajah ibunya yang tampak bahagia membicarakan perjodohan mereka. Alfi kaget mendengar pertanyaan Salsa. Pria itu berbalik badan dan duduk di hadapan Salsa. Kamu setuju? Kamu gak keberatan dengan tampang saya? Salsa mendongak,
sesaat tatapan mata mereka bertemu, hingga akhirnya Salsa lebih dulu mengalihkan pandangan. Saya cuma tidak mau membuat ibu saya bersedih. Dia satu-satunya keluarga yang menyayangi saya saat ini. Bapak tentu masih ingat bagaimana adik dan bapak saya memutus hubungan dengan saya. Mereka tidak ingin melihat saya lagi. Ujar Salsa sendu mengingat ucapan serta perlakuan Pak Muklis dan Sheila padanya saat terakhir kali bertemu. Alfie terdiam, sebenarnya ia pun tidak ingin mengecewakan Oma, wanita yang paling dihormati dan disayanginya kini. Namun, menikah bukan perkara gampang kan? Apa bisa pernikahan berlandaskan takut mengecewakan orang terkasih? Sementara ia masih menyembunyikan identitas aslinya dari gadis itu? Ragu-ragu Alfie bertanya. Tadi kamu bilang tidak akan mau dengan saya jika saya tampan dan mapan. Salsa tersenyum dan menghela napas. Lelaki yang dulu bersama saya adalah pria biasa dan tidak punya apa-apa selain pekerjaan. Namun, saat dia mulai berhasil dengan pekerjaannya dan bisa merubah penampilannya, seleranya berubah, dia meninggalkan saya. Saya takut bertemu lelaki seperti dia lagi. Alfie diam dan mengingat bisik-bisik warga selama berada di desa kelahiran Salsa. Bagaimana malangnya seorang Salsa yang ditikung adiknya sendiri. Lelaki yang menjanjikan pernikahan padanya justru berpaling menikahi adik kesayangannya. Padahal menurut Alfie, lelaki bernama Judo itu masih jauh di bawah standar tampan yang seharusnya, tapi sudah banyak tingkah. Laki-laki satu itu benar-benar mencoreng nama baik kaum Adam. Parahnya lagi, orang-orang malah mewajarkan hal tersebut. Salsa memaksakan tawa. Saya ini cuma buruh biasa, sementara dia sudah jadi pengawas. Tentu lebih cocok dengan adik saya yang calon sarjana. Tangan Alfie terkepal, dia ikut merasa sakit hati. Kamu mau menikah dengan saya? Tanya Alfie tiba-tiba. Salsa menoleh sambil tersenyum. Kenapa? Bapak kasihan ya sama nasib saya? Ia terkekeh. Tapi pernikahan gak bisa berjalan dengan rasa kasihan saja, Pak. Saya gak perlu dikasihani. Saat ini saya sudah sangat bahagia karena bisa bertemu dengan ibu saya. Sudah 5 tahun kami tidak bertemu, hari ini hari yang sangat saya nantikan. Makasih ya Pak, sudah membawa saya kemari. Setidaknya dengan menikah, kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Ucap Alfie. Seketika Salsa tertegun mendapati raut serius di wajah Alfie. Bersambung.